Dia tidak pernah mengatakan ya, ya kan? Jadi Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini Bang benar. Pandi, saya turun dulu ganti HP aja, Bang Pandi, jangan pakai HP ini. siap, Siap Ustaz. Siap Ustaz, siap. Nanti saya permintaan dari HP yang satu. mantap. Yo, assalamualaikum. Siap, siap. Siap Pak D. Waalaikumsalam. Nih Gurunda wajahnya ganteng kan? Waalaikumsalam. Enggak, bukan ganteng itu, separuh cantik. Ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya pelajari mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Kalau saya pelajari ini Berarti kalau terjemahan LAI banyak mengandung kesalahan, berarti Kristen di Indonesia banyak mengalami kesalahan dong. Bener. Aduh Yul, kalau terjemahan LAI itu banyak mengandung kesalahan, berarti sudah banyak kesalahan terjadi terhadap umat Kristen karena LAI gitu loh Edis. Nah, harusnya kamu perdalam ilmumu di situ. Jangan kau ngulik-ngulik, mengaku-ngaku 13 tahun mendalami Al-Quran, tapi membacanya pun tidak. Aduh, parah. Itu masih jujur itu dulu. Sekarang udah di luar negeri, udah takia dia. Iya, enggak ada lagi takutnya kan, jadi bebas. Mau ngomong apa aja bebas. Iya betul. Gurunda mohon maaf ya, saya itu sama Edis sudah kenal sebelum ada WhatsApp loh. Waktu baru muncul Android tahun 2013, saya sudah teleponan sama Edis tiap malam pakai Talkmania. Dulu dia itu ngakunya mantan Muslim. Nah, Iya. saya ini mantan Islam. Saya sudah belajar Al-Quran selama 10 tahun. Saya hafal Al-Quran katanya. Pas aku coba baca surat Al-Ikhlas, dia nggak bisa. Yang saya hafal itu ininya katanya, terjemahannya katanya. Terus saya ya udah buka coba Quran surat Al-Maidah 2. Dulu ngomongnya bukan hafal, hatam. Udah hatam Quran 70 kali atau berapa kali gitu. 7 kali kalau. Sama Ustaz Sugi juga ya. Ustaz Sugi dulu ditelepon ya. Iya, dari 2012 itu kan ngakunya murtadin. Apalagi mau nelpon saya selama 40 hari tanpa henti. Pokoknya sekali aja saya nggak nelpon saya kalah bersahadat katanya kan. Baru 3 kali kapok dia. 3 kali pun tidak tiap malam itu. Kutungguin asal jam 9 tuh udah kutunggu itu. Nggak datang, besok baru datang. Besoknya lagi nggak datang. Jadi seminggu itu bukan 3 kali bukan berturut-turut. Tapi akhirnya itu habis itu ngilang dia. 2012 itu Ustaz Nandar saya mulai kenal dia itu. Waktu dia ngemis di masjid pakai baju koko, minta apa nasi bungkus. Betul. Saya jadi sedih ingat keadaan itu. Dia perlihatkan fotonya lagi di masjid duduk bareng pakai baju jubah Koko. iya, pernah juga pakai jubah putih, terus diperlihatkan nasi bungkus yang dia dapat di masjid. Aduh, parah. Dengan bangganya dimakan, nih lihat saya waktu masih Islam. Padahal hanya bermodalkan baju koko, peci putih, ke masjid, duduk, makan bukahan, habis buka, balik kanan. Dasar kuntilanak. Dulu nggak Lucifer. kerja ya Gurunda dia, nggak kerja dulu ya? Sampai sekarang pun nggak kerja. Loh, lah terus di luar negeri dia kalau nggak kerja makan pakai apa Gurunda? Ada donasinya, ada donaturnya yang mempersiapkan dirinya untuk sebagai penghujat. Astagfirullahaladzim. Iya. Untuk apa? Untuk meraih simpatik, dia pernah bikin konten lagi naik sepeda, memperlihatkan dirinya masih susah, miskin. Supaya memperlihatkan kepada donatur, memberikan donasi kepada dia, donaturnya, bahwa dia layak untuk menghujat Islam. Ayo biayain. Nah, betul.
dapatlah ketemulah orang-orang berduit di kalangan dia, fasilitasi. Berarti sampai sekarang ibaratnya kata itu pertama dia belum nikah, gitu ya Gurunda ya? Ya, Belum nikah, nggak ada pekerjaan. Boti dia. Aduh. Alah, bot itu apa ya? Aku ikut ketawa. nggak tahu saya Yang gini juga loh, pun tahu, cuman Bang Ardi yang tiga. gini. Nah, gitu dia. Oh, pelangi. Kok bisa boti sih? Bahasanya dari mana ya? Singkatan. Jaksel itu, ada Jaksel Jakarta Selatan. Oh, begini. Iya, 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 iya. Tapi dulu puji-puji Ustadz Suki loh, Ustadz Suki di konten aku ada tuh. Iya Karena itu, dulu kan belum- saya dengar itu. Udah lihat? Udah. Hmm. Tapi memang anu ya, apa mereka itu mau apapun demi uang ya Gurunda ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada Syekh Daman. Syekh Daman Al-Mandiqi. Assalamualaikum Syekh. Nyita Sonkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerunda-gerundaku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Anda. Ustadz Suki ganteng katanya. Gimana? Itu ada yang komen Ustadz Suki tambah ganteng katanya. Ya iyalah. Masa bulu kayak kafir, mukanya nggak bercahaya. Janganlah, orang Islam itu harus bercahaya mukanya. Bercahaya karena wudhu kan. Nah, mantap. Mana ordernya Bang Pandi? Izin sapa dulu Bang Sutejo. Selamat malam Bang Suentejo. Suenjo siapa namanya? Sunyoto. Sunyoto ini. Sunyoto. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Bang Kristen atau Muslim Bang? Bang Soen. Selamat malam. Bang. Ya gimana Bang? Gimana? Cek tes suara udah bagus. Cek tes. Woi. Mantap. Mantap. Alhamdulillah, makasih banyak kepada Ustadz Sugi yang udah nge-save Daman debat sama Edo tadi malam. The real jadi badut dia tadi malam. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Saya sering sekoma kalau sama Gurunda, Aki Ardi, sama Bang Nandar yang belum pernah. Saya kenalan dulu sama Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa belum kenal sama Aki Nandar, belum pernah satu komal? Enggak pernah. Belum. Ya. Wih. Serius? Aneh ini. Ya baru ini ya. Ya, Aki Nandar ya. Baru kali ini benar. Ya, baru kali ini sama Aki Nandar, Masya Allah. Waalaikumsalam. Wah, ini eksklusif banget nih, deg-degan nih sama, wah, Masya Allah, luar biasa. Soalnya kalau Udah mau gitu. naik penuh, saya sungkan kan. Semua naik penuh gitu kan. Ya udah dibawa aja, nyimak aja. Masya Allah. Sapa dulu, assalamualaikum. Kita sapa dulu ya. Pak Sunyoto. Halo Pak Sunyoto. Ya, halo. Islam atau Kristen Bapak? Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Sunyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Pak Sunyoto sebelum turun? Enggak cuma tanya. Boleh. Tanya apa Pak? Orang-orang Yahudi itu ngerti, tahu nggak kalau Adam itu membawa dosa waris itu? Dosa waris itu narasi paling gampang. Kita baik, nanti insya Allah dijawab sama guru-guru kami ya Pak ya. Ya, makasih. Tetap standby di sini ya Pak ya, jangan kemana-mana ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sunyoto izin menurunkan untuk bergantian dengan teman-teman Kristen yang lainnya Pak.
Nggih, sendika dawuh Pak Sunyoto. Ngapunten, bismillah. Pak Cendan. Pak Cendan? Cendana Mas. Hah? Cendana. Ya, Loh, saya tadi bilang apa? Cendana. Pak Cendan. Salah itu. Salah. Salah itu. Oke. Ya, oke. Pak Cendan, Pak Cendanam. Ya Mas. Ya, Kristen ya Pak ya? Ya ya. Ya, oke, baik Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak atau mau diskusi Pak? Mau bertanya atau mau diskusi? Enggak Silakan. sih, kalau diskusi saya enggak lah ya, karena saya ingin bertanya aja kalau boleh. Baik. Ini kan Boleh, saya boleh suka- Pak, boleh. Terima kasih. Ya, perkenalkan ya, saya Cendana dari Jakarta. Saya Siapa? bukan senang, sorry. Saya sering Pak, mohon lihat izin sebentar, saya potong sebentar Pak. Bapak ini Iya. Kristen Protestan atau Katolik Pak? Protestan. Tritunggal ya? Ya. Ya, lintas. baik. Silakan Pak, silakan Pak. Di sini saya tidak mau berdiskusi ya, karena saya pertama kalau berdiskusikan saya harus memahami juga ajaran agama Islam, sedangkan saya tidak mengerti ya isinya, jadi nggak seimbang lah. Saya akui kalau kita diskusi saya pasti tidak mampu lah, karena saya pasti basicnya dari ini ya. Saya hanya ingin ada pertanyaan umum aja, khususnya buat Bang Yonatan dan Bang Zuma yang memang cukup sangat terkenal ya di Komal TikTok ya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah yang membuat kedua saudara ini sangat membenci Kristen ya? Karena itu pertanyaan yang dimana saya kira ingin saya tahu jawabannya. Karena gini Bang, dari narasinya kan pasti ya, artinya boleh dikatakan sepertinya ajaran yang kami imani ini sering sekali digoyang ya, artinya lebih cenderung membedah Alkitab daripada Al-Quran, yang dimana sebenarnya itu satu deh. Oke, saya Ya, persingkat. Yang satu dulu kedua- aja ya Pak. Satu Nggak, dulu dua aja. dulu. Dua aja deh. Ya, Oh, yaudah. gini, maksud Oke. saya gini. Satu dulu biar dijawab, setelah itu dua nanti tanya dijawab lagi gitu. Tenang aja Baik, Bapak di sini aja. Siap, makasih. Ya, di sini aja. Mungkin satu pertanyaan dari teman kita Kristen yang sangat santun dan sopan sekali, Pak Desuki dan Gurunda Zuma. Mungkin Gurunda dulu atau Pak Desuki dulu, bebas. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kok kesannya membenci agama Kristen begitu Gurunda atau Pak Desuki? Tafadhol. Akhi Zuma silakan monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Cendana. Jadi gini, mungkin narasinya harus diperbaiki. Kami umat Islam tak ada sedikit pun membenci ya, agama Kristen ini adalah sebuah konsep aliran kepercayaan. Di dalamnya kemudian terdiri penganut yang kemudian disebut Kristiani. Orang-orang Kristiani ini diantaranya ada saudara-saudara kami sebagai warga Indonesia, dan Islam hadir kemudian sebagai penuntun menuju kepada keselamatan. Nah, kenapa kami umat Islam ini membahas tentang kekristenan? Satu, karena Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus, Al-Quran membahas Bible. Selayaknya kemudian Orde Baru membahas Orde Lama, Reformasi membahas Orde Lama dan Orde Baru. Ketika Al-Quran menarasikan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyiran nasu kanu lahum, kata lahum ini merujuk kepada orang-orang yang memiliki sembahan, ya, memiliki sembahan, di mana sembahan mereka yang dimaksud di sini termasuk sembahannya itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah kepada sembahan yang mereka sembah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kata Allah, sesembahan itu, sembahan mereka, maksudnya oknum yang mereka sembah, akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan
yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah. Itu kata Al-Quran. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang mereka sembah ini akan mengingkari apa yang dilakukan oleh penyembah-penyembah terhadap dirinya. Nah, waktu bergulir kemudian Al-Quran menanamkan akidah ini, Al-Quran menanamkan kemudian pondasi ini kepada setiap umat Islam yang belajar Al-Quran. Saban hari kemudian bertemulah kami dengan para penghujat, penista, orang-orang Kristen tertentu yang siang malam kerjanya hanya dihabiskan untuk menulis atau menyuarakan hujatan dan penistaan terhadap Al-Quran dan terhadap Allah dan terhadap Islam, begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami mengambil Bible sebagai kendaraan yang digunakan oleh Kristen sebagai aliran kepercayaan untuk membenci Islam. Maka kemudian saya belajar, rupa-rupanya saya menemukan dalil di dalam Bible itu sendiri, dalam Matius 7, bagaimana seorang sembahan Kristen bernama Yesus itu betul-betul memusuhi penyembahnya dan mengingkari semua unsur atau aspek yang dilakukan oleh Kristen terhadap dirinya. Kita lihat di dalam Matius 7 di situ. Di sana Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku dengan panggilan Tuhan. Mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, mengadakan mukjizat pakai namamu juga Yesus. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kembali mengingatkan saya kepada Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Al-Quran, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan yang mereka sembah ini justru mengingkari penyembahan-penyembahan mereka. Terbukti ternyata di dalam Matius, Yesus yang Kristen sembah memusuhi Kristen, bahkan mengusir dan membenci Kristen, dan bahkan menyangkali pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Lalu sebagai saudara, sebagai penganut agama Islam, rahmatan lil alamin, Islam itu damai sejahtera, melahirkan damai dan menciptakan kesejahteraan. Maka saya terpanggil untuk meluruskan, menyadarkan, minimal tak ada umat Islam yang mengikuti ajaran yang diwariskan penjajah, ya, alias Kristen. Maka saya menyuarakan ini. Atau kalau ada di antara orang Kristen yang bisa mendapatkan hidayah dengan penjelasan saya, alhamdulillah, mereka bisa meninggalkan agamanya dan kemudian mendapatkan warisan Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur kebencian kecuali kepada para penghujat dan kepada penista, bukan kepada seluruh umat Kristen. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang baik pada umumnya yang ada di Indonesia ini, baik dalam tanda petik, tetapi ada di antara mereka yang kemudian menghujat, menista, yang siang malam habis waktunya untuk mencari bagaimana memurtadkan generasi Islam berikutnya. Demikian. Ya, luar biasa. Gimana Pak Cendana? Sudah Saya boleh nanggapin? mendapat silakan Pak. Iya, oke. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Kalau begitu berarti kepada orangnya Bang ya. Ya, kalau kitab sucinya daripada Injil atau Alkitab itu kan tidak ada ya. Bahkan saya tuh sangat senang ajaran Islam ketika saya punten ya, permisi banget. Saya ambil kutipan dari surat Al-Kafirun ayat 6 ya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Artinya kan kita semua tahu agamamu, ya untuk agamamu, agamaku, agamaku. Lalu yang jadi saya pertanyaan, ini mohon maaf ya, ini mungkin teman-teman merasa, lo kenapa nggak pergi ke Komor Oten? Saya bukannya apa-apa ya, saya sih nggak peduli sama mereka. Kenapa? Karena di ajaran saya, kalau orang melakukan itu, dia bukan Oten, gitu loh. Nah, artinya saya nggak peduli ya, kalau dia mengaku dia Oten ya nggak kayak gitu, tipe orangnya gitu loh. Nah, yang ingin saya tanya ke Bang Abang, kan saya kan sering mendengarkan ya, apalagi di Bang Zuma sama Bang Yonatan ini kan komal besar ya. Saya ini cenderung di bawah aja mendengarkan.
Yang saya dapatkan justru penjelasan abang itu justru saya lihat kitab suci, isi daripada kitab suci itu yang dipelintirkan gitu loh. Kenapa nggak manusianya yang abang tegur atau apa gitu? Kenapa kitab sucinya yang abang pelintirkan? Kalau emang abang niatnya untuk orang itu supaya siapa tahu jadi mualaf, ya kenapa mesti mempelintirkan kitab suci agama Kristen gitu loh? Nggak menggunakan kitab suci Al-Quran gitu loh. Maksud saya begitu bang. Jadi saya kira pada dasarnya ya silakan aja abang mau membuat orang supaya ini ya tidak masalah, karena kembali lagi itu ke individu masing-masing. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika isi daripada kitab suci Alkitab yang kita imani itu yang abang pelintirkan gitu loh bang. Artinya kenapa nggak menggunakan kitab abang aja? Mungkin itu dari saya abangku. Terima kasih. Ya baik. Di awal tadi saya sudah mengatakan Islam membahas kitabnya orang Kristen, membahas Yesus dan membahas kemudian agama Kristen itu sendiri. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang tersebut di mana mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan pencipta alam semesta, dengan tujuan liyastaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, kata Allah. Untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran mengatakan ada sekelompok orang yang menulis buku dari dirinya sendiri, bukan kalam Allah, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah, bukan wahyu dari pencipta alam semesta Rabbus samawati wal ard. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah hanya untuk menjual buku tersebut dengan harga yang murah. Artinya ada sekelompok manusia yang tidak dikenali menuliskan buku di mana dia sebagai penulis pun tidak pernah berpikir kalau tulisannya bakal menjadi buku suci oleh sekelompok orang-orang yang tidak pernah belajar tentang kebenaran. Mereka hanya modal imani saja, asal percaya saja, ikuti ayah, ibu, nenek, moyang saja. Ada orang yang mencatat, melakukan penyelidikan, orang yang tak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa neneknya, dari bangsa mana. Kemudian bukunya itu mereka jual ke oknum lain, dan oknum lain menerima buku itu lalu dijadikan sebagai sandaran aliran kepercayaan. Itulah yang disebut Bible. Ini fakta, ini real, ini real. Jadi Al-Quran bahas itu. Al-Quran datang bukan untuk kemudian menyiksa orang-orang atau menghujat orang. Al-Quran datang merangsang orang yang punya akal untuk bagaimana membaca dirinya, memahami dirinya, mempelajari dirinya. Benarkah langkah saya setelah menuju ke gereja tiap hari Minggu? Adakah perintah dari pencipta alam semesta untuk itu? Itu sekedar untuk menyadarkan. Tapi kalau dianggap itu adalah sebagai sesuatu yang merusak, sesuatu yang membuat saudara tersinggung, tersakiti, ya saya minta maaf. Tapi coba pelajari sendiri, apakah emang benar ibadah minggu itu ada unsur perintahnya dari Tuhan? Menyembah manusia anak Maria itu ada perintah dari Tuhan? Kalau ada, tunjukkan. Kan tak ada. Berarti kedatangan Al-Quran dan para apologet Islam ini justru sebagai pembawa damai sejahtera kepada saudara-saudara yang mau menggunakan akal. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Kenapa dengan harga murah? Karena mereka yang mengajarkan buku ini, kitab ini, itu hanya mendapatkan kebahagiaan dunia saja.
tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan akhirat kecuali angan-angan, kata Allah, illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Demikian. Bang Host, saya boleh bertanya lagi atau? Silakan Bang Cendana, silakan. Begini, Bang Zuma, saya lebih salut ya apabila Bang Zuma itu bisa menarik orang atau istilahnya apa ya, memualafkan seseorang itu dengan tidak menghujat kitab suci orang lain, tapi gunakan kitab suci Abang yang merupakan kitab suci yang paling sempurna. Jadi kalau saya sendiri Bang, kalau saya merasa kitab suci saya sendiri yang paling sempurna, ya saya pasti akan menggunakan kitab suci saya sebagai pedoman saya untuk menarik orang daripada menggunakan kitab orang lain yang menurut saya itu salah, dan saya gunakan istilahnya sebagai suatu serangan kepada dia yang sebagai penganut yang kitab saya hina itu atau saya serang itu. Jadi menurut saya begini Bang, saya ini tidak pernah mau berdiskusi apapun karena ujungnya ini Bang, kita sama-sama punya keimanan sendiri. Jadi pun menurut Abang saya ini salah mengikuti kitab suci saya tetap akan merasa saya ini benar. Sama sebaliknya Bang. Jadi ini saya sih apa ya istilahnya ya. Tapi mungkin sulit buat Abang ya. Bisa nggak Abang ya ketika menggunakan istilahnya mau mencobalah. Ini kan di 1.900 orang ini kan mungkin hanya 2% lah yang bukan Islam ya. Bisa nggak Abang menggunakan kitab suci Abang sendiri tanpa menggunakan Bible atau Bibos atau apapun itu ya kepada 2% itu, agar mungkin maaf ya Bang ya, mungkin dengan keindahan kitab suci Abang itu yang saya tidak mengerti, justru saya merasa wow ini luar biasa gitu. Siapa tahu saya jadi seorang mualaf gitu loh Bang, daripada Abang selalu istilahnya menyudutkan kitab suci orang lain dengan selalu mengatakan kitab ini yang terbaik. Kok gitu kenapa nggak selalu Abang gunakan kitab suci Abang aja gitu loh Bang. Itu baru itu baru hebat gitu loh saya kira, daripada kita membandingkan. Kalau saya sendiri punya keimanan Bang ya, artinya ketika orang memukul saya ya, saya tidak akan pernah membalas kalau sebisa mungkin ya. Nah itu namanya kasih Bang. Tapi ya saya kembali lagi, ini menurut saya, kalau di ajaran Abang saya tidak tahu dan saya sangat menghormati. Cuman itu aja saran saya Bang, kalau bisa. Baik, Bang Cendana, udah izin nanti ditanggapi Bang. Boleh, silakan Bang. Baik. Jadi gini. Yang disebut kasih itu adalah ketika melihat saudara-saudaranya berada pada kecelakaan, kemudian mengingatkan. Itu kasih. Kalau dikatakan bahwasanya aspek kebenaran itu dilihat dari betapa orang itu kemudian menahan dirinya untuk mengingatkan orang lain, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, saya rasa itu keliru juga. Atau ketika kemudian kita mendiami sesuatu yang mungkar di hadapan Allah dianggap sebagai sebuah kebenaran, itu tidak juga. Kenapa? Contoh misalnya nih, di dalam Al-Quranul Karim ada perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini ada perintah dalam Al-Quran. Umat yang taat tentu melaksanakan perintah ini. Umat yang taat berarti umat artinya manusia, hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Nah sekarang permasalahannya, apakah hanya di Islam ada perintah kayak begini? Tidak. Di Kristen malah lebih parah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi Kristen yang tidak melakukan penginjilan kepada umat Islam, itu adalah Kristen yang tidak taat kepada Bible. Matius 28 nomor 20-nya mengatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, yang kuperintahkan kepadamu.
Harusnya Kristen, kalau Kristen itu agama benar dan Yesus yang memerintahkan orang menjadi Kristen, maka semua oknum Kristen wajib hukumnya mengkristenkan orang Islam. Ini perintah, kecuali menjadi orang munafik. Orang munafik itu terlihat baik, tetapi apa yang diperintahkan oleh yang mereka semua mereka tidak jalankan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, katanya. Nah, saya di awal mengatakan bahwa ada sebagian orang Kristen yang menghabiskan waktunya untuk menghantam Islam dengan berbagai macam cara mereka lakukan secara terstruktur, terencana dan masif. Itu fakta. Ada yang ngaku-ngaku Islam, ada ngaku-ngaku mu'alaf, ada ngaku-ngaku mantan haji, mantan kiai, anak kiai, pemilik pesantren. Bahkan ada di antara mereka yang tidak segan-segan masih menggunakan peci, baju koko, pakai jilbab dan seterusnya. Orang Islam mana ada yang kayak begitu? Secara terstruktur dan secara lembaga Bible Indonesia sengaja mengambil semua, hampir semua istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Untuk apa? Untuk menghajar akidah umat Islam yang awam agar mereka bisa ikut menjadi Kristen. Itu fakta. Jadi jangan salahkan ketika umat Islam kemudian bangkit melakukan perlawanan. Kalau mau berbicara mengenai mana tahu saya kemudian bisa masuk Islam oleh karena mendengarkan Al-Quran. Bukan kayak begitu. Orang yang mau masuk Islam syaratnya bukan mendengar Quran. Syaratnya menggunakan akal. Pelajari Bible dengan akal. Orang Kristen kalau mengkaji Bible-nya menggunakan akal, wallahi mereka akan meninggalkan Kristen. Saya bersumpah demi Allah, kalau orang Kristen mendalami Bible dengan menggunakan pendekatan akal kemanusiaannya, mereka pasti meninggalkan Kristen. Mustahil masih Kristen kalau mereka menggunakan akal mengkaji Bible. Otomatis dia keluar dari Kristen. Nah, sekarang permasalahannya Kristen tidak menggunakan akal di dalam mendalami Bible. Tidak. Mereka menggunakan doktrin, dogma. Asal imani saja. Jadi kalau di Islam dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, memang betul. Serulah manusia kepada jalanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tahu siapa yang sesat, dia yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, sekarang permasalahannya Kristen ini. Di Kristen perintahnya juga ada sama seperti itu. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, setelah tahu agama Kristen ini adalah agama syiar, agama tablik, agama penginjilan seluruh makhluk, maka mendengarkan itu kemudian kami umat Islam harus menyerukan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Mungkin mana kitab saya yang mengatakan itu untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan terpengaruh dengan Indomie, mulut manis dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencadangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Tapi tidak semuanya. Sungguh kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kata Allah. Illa kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat ini? Ya jelas mereka yang tidak pernah mendapatkan perintah untuk sekolah minggu, untuk ibadah minggu, untuk menyembah Yesus, melakukan itu. Itulah orang sesat. Nah, apakah saya boleh membiarkan anak-anak saya, keturunan saya, untuk nanti setelah saya meninggal mereka mengikuti ajaran sesat? Nggak boleh, nggak mau saya. Maka saya tampil mengatakan bahwasanya iyad'una illa syaitanam marida. Yang orang-orang kafir sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu fakta. Jadi mohon maaf Abang tidak akan pernah mampu menghentikan kebenaran itu untuk bungkam. Begitu juga tidak akan pernah menghentikan kami para apologet Islam
untuk tidak menyuarakan kebenaran. Cukup ulama kami, ustadz kami, para mubalik, faradai, kalau mau mengajarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, silakan Anda dengarkan di sana. Mana tahu bisa mendapatkan hidayah. Tapi untuk membentengi akidah umat Islam dari ronrongan kaum kafir, kaum kufar, maka hadirlah kami sebagai apologet. Maafkan atas ketidaknyamanan itu yang harus terjadi. Kami harus mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, wahai Kristen, silakan Anda beragama dengan agama Anda. Jangan nyenggol-nyenggol Islam. Jangan mengambil istilah-istilah Islam. Silakan dengan agama Yunani Anda. Silakan dengan agama Barat Anda. Jangan ke Islam-Islaman. Kami pun akan menjadi seorang Muslim, menjadi Islam yang taat, dan tidak akan pernah menjadi penganut agama Kristen atau agama warisan orang-orang Yunani. Demikian. Oke, jadi mungkin Bang closing statement saya, karena mungkin ada teman-teman yang di bawah mau ikut. Tapi tolong jangan dipotong, ya mungkin 2 menit ya. Jadi gini Bang, pertama ketika Abang mengucapkan bahwa injilkan firman Tuhan kepada semua umat manusia, ya itu betul. Tapi itu artinya menggunakan kitab suci yang kita percaya, yaitu Injil atau Alkitab, bukan dengan cara membandingkan. Itu maksud saya tuh, satu ya. Dan kedua Bang, maaf ya, no hard feeling, kita open minded lah ya. Tapi saya nggak cenderung masuk ke wilayah ranah kitab suci, cuman hanya ingin bertanya saja. Kalau memang Islam adalah agama yang benar-benar istilahnya dari Tuhan, sampaikan, jelaskan kepada saya ya, ada negara Israel yang sangat kecil yang berada di Jazirah Arab, dikelilingi lebih dari 10 negara Arab yang mayoritasnya agama Muslim. Kenapa Israel sampai detik ini, kalau memang benar ya, skip aja lo ngomong Israel Bang, lanjut ganti topik ah. Ya aku hanya ingin bertanya, itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut dulu narasinya. Kalau masih mau Abang. Tapi kalau nggak boleh ngomong itu, baik saya skip aja. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena saya kan istilahnya karena Abang terbuka, tapi kalau terlalu ini ya saya akan cabut. Karena saya menghormati sebagai tamu. Ya. Jadi gini Bang, artinya kenapa kalau memang Islam adalah agama yang benar-benar yang datang dari Tuhan, yang ya, kenapa Palestina tidak ditolong ya oleh kan Islam itu persaudaranya sangat kuat ya. Iya. Kenapa tidak ditolong, dan sampai hingga kini Israel itu bahkan ada perang yang hanya 6 atau 5 hari itu sekejap selesai. Nah, apakah ini bukan tanda bahwa umat Israel itu adalah diberikan janji oleh Tuhan sehingga tidak bisa dikalahkan, atau bagaimana? Itu aja sih Bang, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kemudian saudara kita ini bertanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah ditorehkan kemudian Allah kepada alam semesta ini. Seluruh kebenaran Allah torehkan. Lalu Allah memberikan penjabaran. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau ingkar, silakan ingkar, kata Allah. Nah, terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan, kenapa masih ada bangsa itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kami umat Islam ini untuk mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Itu Allah kemudian sampaikan kepada kami bahwasanya jangan kamu mengira orang yang mati berjuang di jalan Allah, jihad, itu mati, melainkan mereka hidup. Mereka hidup, mereka nggak mati. Nah, inilah yang kami kejar kemudian. Jadi ketika Allah memanjangkan usia orang-orang pembangkang yang dikutuki oleh Allah ini, itu sebagai ladang kepada umat Islam kemudian untuk jihad.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Itu kata iblis. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sangat besar kemungkinan iblis ikut campur dalam hal ini. Menjadikan sebuah kejahatan menjadi indah. Apa yang terjadi? Miliaran orang-orang Kristen menyanjung kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka Israel. Mohon maaf, kita harus mengarahkan ke situ sedikit. Nah, lalu kemudian iblis pun akan mendatangi orang-orang ini di dalam Al-Quran surah Al-A'raf dengan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai aspek penilai bahwa Islam itu tidak benar dikarenakan mereka masih eksis sampai hari ini. Itu keliru. Kenapa demikian? Dijawab sendiri oleh Bible sebelum saya ke Al-Quran. Bible mengatakan begini dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburuku. Mereka di sini adalah Bani Israel. Mereka membangkitkan cemburuku dengan nyembuhkan Elohim. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jadi sepanjang hari sampai hari ini mereka iri, dengki, cemburu terhadap bangsa ummi. Allah menjadikan bangsa ummi ini sebagai alat untuk membangkitkan amarah, kecemburuan mereka. Disebabkan karena mereka telah membangkitkan cemburu Tuhan alam semesta, membangkitkan sakit hatinya Tuhan alam semesta berdasarkan Ulangan 32 nomor 21. Artinya Tuhan sengaja mengulur-ngulur, memanjangkan usia mereka untuk menyakitkan hati mereka melihat kecemerlangan, kejayaan, ya, keberhasilan, kemakmuran umat Islam yang pada zaman mereka berjaya, umat Islam atau kaum Nabi Ismail itu tidak dianggap umat. Oke, pada saat mereka berjaya, keturunan Siti Hagar dianggap sebagai keturunan yang tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, tidak dipandang dengan pandangan sebelah mata, bahkan tidak dipandang dengan dua mata sekalipun. Itulah yang terjadi. Allah kemudian menjadikan batu sandungan bagi mereka sampai hari ini. Jadi Tuhan memanjangkan usianya untuk melihat kejayaan umat Islam, di mana Nabi yang diangkat sebagai penutup bukan dari bangsa mereka, melainkan dari Bani Yishmail, anak tunggal dari anak yang pernah menduduki kedudukan sebagai anak tunggal dari Abraham alaihissalam. Seperti itu ya saudaraku cendana, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Apa yang saya sampaikan ini berdata. Kalau Anda mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan kami sebagai apologet, ya saya mohon maaf. Itu kami harus tampil, mati pun tidak akan pernah mundur, terancam dengan senjata apapun tidak akan pernah berhenti, di penjara di bawah bumi sekalipun dalam kedalaman 500 km dari dasar bumi, tidak kami akan pernah berhenti untuk menyuarakan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di luar daripada kedua ini adalah sesat dan neraka jahanam. Demikian. Silakan para Dewan Guru yang mau menyampaikan atau menambahkan. Ya, daman dikit aja boleh.
silakan. Masya Allah. Nah, karena banyak orang yang mungkin salah di lakum dinukum waliyadin gitu ya. Nah, kita akan merujuk dari beberapa tafsirat ulama, termasuk kita akan merujuk dari beberapa kaidah lughawi. Apa maksud daripada lakum dinukum waliyadin? Oke, boleh dibesarin host sedikit. Walaupun agak kebalik ini, mungkin nggak bisa dibalik kamera ya kalau di room sini. Coba. Kita jelasin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lakum dinukum waliyadin ini, lakum dinukum, di mana lam ini kalau di dalam prosesi bahasa Arab namanya itu lam limilki. Artinya daripada pemahaman lakum dinukum waliyadin, kalau kita meninjau di situ daripada tafsirat para ulama, yakni jika kalian telah rela dengan agama kalian, maka aku juga telah rela dengan agamaku. Maksudnya apa? Arti lam limilki adalah menunjukkan sebuah kepunyaan dan tam menjadi sebuah kebenaran. Arti tam menjadi sebuah kesempurnaan, artinya tidak boleh kemudian ibaratnya gini, tidak boleh yang kemudian yang punyanya milik Islam menjadi milik orang lain, maka itu wajib dibela. Mana contoh? Ada satu hadis Nabi di dalam Muslim 41, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa banu ummatihi wa kalimatihi alqaha ilal Maryam. Artinya apa? Jika kemudian Isa ini adalah seseorang yang mulia yang diturunkan oleh Allah, tidak pernah mati dalam keadaan terhina. Jika kemudian ada orang yang mengklaim Isa adalah miliknya, apa pembelaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda man? Man ini adalah isim mausulah yang berada di akhir kalimat. Apabila kemudian isim mausulah ini disebutkan di awal kalimat, maka sifatnya adalah penegasan. Apa yang dikatakan Nabi? Man syahada, siapapun yang bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah, aku adalah Nabi Allah, dan Isa adalah utusan Allah. Karena apa? Diklaimnya oleh orang-orang Yahudi, diklaimnya oleh orang-orang yang terdahulu penyelewengan terhadap tentang siapa Nabi Isa. Bukankah di dalam Al-Quran Nabi Isa selalu berdoa kepada Tuhannya, salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankahlah kelahiranku ini untuk memfitnah engkau, seakan-akan aku menjadi Tuhan, seakan-akan aku mengatakan aku telah lahirlah sebagai Tuhan di negeri Daud. Tidak ya Allah, tetapi mereka yang mengatakan telah lahirlah Tuhan di negeri Daud, akan tetapi aku tidak pernah mengkonfirmasi itu. Artinya penjabaran daripada lakum dinukum waliyadin, jika kalian membangun sebuah agama, kalian musyrik dengan versi kalian. Jangan kemudian mengambil lam limilki tadi, seakan apa yang kami miliki menjadi milik kalian. Sama seperti lafal Allah. Bukankah Allah telah mentaksiskan dirinya di dalam la ilaha illallah? Apapun yang kalian tuhankan, kata Allah, silahkan. Akan tetapi aku makhud bil khas. Arti makhud bil khas, aku terkhusus menjadi yang paling layak untuk kemudian kalian sembah. Artinya apa? Jika kalian menobatkan, padahal di dalam akal kalian kutitipkan sebuah kekuatan, di mana kekuatan akal kalian tahu yang mana yang paling kuat. Tapi ketika kalian menobatkan bahwa yang harus kalian tuhankan adalah sesuatu yang paling lemah, ingat, kutaksiskan aku dengan pengucilan illallah, kecuali Allah. Makanya ada alif lam pada lafal Allah. Artinya apa? Apapun yang kau sembah wahai manusia, terserah. Mau kau nyembah tokek, nyembah charger, nyembah buaya, bodoh amat. Tapi istilah ketika aku dinamakan dengan oleh lafal Allah, ketika aku menamakan, mentaksiskan diriku dalam sebuah nama dalam sebuah alamiah, maka jangan pernah kemudian memfitnahku. Namun apa yang kemudian terjadi ketika nama Allah ini dipandang kuat di dalam Kristen bahwa itu adalah sesembahan, bahwa itu adalah manusia, terpahamnya teritais, pantaskah kita untuk diam saja? Pantaskah kita ketika Allah yang maha kuat dipandang oleh otak manusia yang berkhianat kepada Tuhan yang maha kuat dipandang menjadi sang maha lemah? Arti lakum dinukum waliyadin artinya apa? Jika kemudian ada satu agama dengan miliknya yang penuh, maka jangan ganggu mereka. Namun jika lakum dinukum, apa yang kemudian ditandatangani oleh Allah di dalam al-yauma akmaltu lakum dinukum, hari ini telah kupatenkan kepadamu wahai semuanya, wahai Muhammad dan semua umat yang mengikuti engkau, sebuah agama, maka jangan ada kemudian orang lain yang mengusik engkau. Maka arti lakum dinukum waliyadin, jika ada sesembahan lain, maka biarkan mereka dalam kemusyrikannya, tapi jangan pernah mengusik agama engkau wahai Muhammad. Sekian dari Damai. Baik,
Bang Zuma. Kanda, izin dulu Kanda. Tunggu ada yang kesurupan tadi. Iya, Ada yang saya muncul izin, kesurupan sedikit. Izin, nanti saya yang ini saya Kenapa naikkan boleh, LGBT Kanda? itu? Kanda saya naikkan Salah boleh. masuk dia dikira di sini ada babi. Salah masuk. Oh, Dia naik kakinya keinjek gitu sama penonton di bawah. Ini jerit nih ke atas. Itu ya kakiku gitu. aduh, dia lagi pusing itu cari setrika yang khusus untuk menghaluskan dan tidak mengeriputkan pantatnya katanya. Anusnya mau dibuat tidak keriput. Kanda kan ada video itu Kanda toh. Bagaimana kalau kita naikkan nanti saya yang mute? Gimana? Boleh Tonji? Bagus Tonji. Siapa yang punya hak tadi? Bang Nandar ya, silakan Bang Nandar. Apa tuh? Ya, pakai kendek polok nah. Rambut mata ya. Kalau makan de babi. Ada video Bang Andi. Edi silakan naik kembali. Gak ada nasi bungkus, Dis. Ngapain naik ke sini, Dis? Gak nasi dibungkus. Hiburan, Gak ada nasi bungkus, yang ada di Buat masjid hibur nggak sana. apa-apa Ustaz Sugi, buat hibur. Ada baju koko milik kakek saya masih ada loh bang. Kalau mau aku kasih. Lengkap dengan kopiah. Saya ingat dulu si Edis. Dia benar-benar cari nasi bungkus itu, bener. Ada ndak yang menyimpan foto beliau menggunakan baju apa tuh yang milik Yahudi tuh? Ada nggak? Oh, baju Yahudi ada. Hilang di gua tapi gua ada. Ada kan yang dilipat-lipat juga. Apalagi namanya tuh? Iya iya. Ada nggak? Bisa nggak tampilkan itu ketika dia masih mesianik, ngaku mesianik? Ada. Ini Menggunakan kayak Bang Rabi Nandar ada, Bang Yahudi. Nandar ada. di akun Yang pakai sorban itu loh, mana-mana. Iya. Gede Bang Nandar. Ada parah ini orang ini. Ada lagi tuh, ada lagi. Ada. Menggunakan jubah terus. Edis, manusia aneh. Nggak, kalau mulutnya dia nggak terlalu besar, ya kita layani. Ini mulutnya besar kali. Mengaku 13 tahun lagi mengkaji Quran. Bagaimana kalau kita uji dia huruf hijaiyah teman-teman? naikkan aja Gerunda. Tampilkan ikra 1, ikra 2. Nah, yang jadi masalah lagi, waktu kenal saya ngakunya udah 13 tahun. Masa sampai sekarang 13 tahun terus? Silakan Edis, kirim permintaan Ya, Edis. buat hiburan nggak apa-apa. Kedua kemarin itu ya, dia jual buku kan. Yang beli bukunya itu keluarganya sendiri, itu pun dipaksa. Kalau nggak salah waktu itu dia bikin semacam makalah itu ya. Ada beberapa orang yang dikirimi makalahnya, tapi saya nggak dikiriminya. Dijanji dia mau kirim, padahal saya nggak dikirimkan, yang lainnya dikirimkan. Mungkin Ahisugi juga dapat kirimannya waktu itu. Nggak ada dia kirim saya, mana berani dia kirim saya. Ya, ada dia buat clipping waktu itu ya kan, dikirimkan katanya. Sama saya nggak dia kirim. Saya mau bikin acara debat spektakuler ini. Kembuan PS Edi Siputar-putar. Kembuan lawannya itu. Wah, kalau Daman pegang Pak Kambuan sih lebih asik. Di jadwal ya, Mas Pandi di jadwal lah Kembuan sama Edis ya, di jadwal. Siap Bang Andi. Kapan Bang Andi besok? Besok lah kita akan panggil semua TV nasional untuk menyiarkan. Ini spektakuler loh. Siap. Katanya disiarkan Bang Handi sampai ke Mars ya Bang Handi ya? Sampai ke Pluto. Oke. Burundi. Apa naikin aja, nanti kita ini buat hiburan ya. Siap. Silakan Bro Edis naik. Teman-teman tolong dipanggil Edis itu di mana tempat dia sekarang. Biar Baru lagi sudah makan babi. Moncongnya ntar dulu, habisin moncong dulu baru kesini. Asik katanya. Bang Handi ada kasih nomor saya kepada Murtadin. Dia mau mualaf itu, anak Makassar. Oh,
dia mau katanya mau peta lampu yang sarankan. Terus dia mau katanya offline aja. Oh gitu. Iya. Ya udah nanti kita lihat keseriusan beliau ya. Iya. Murtad mau mu'alaf. Apa dibilang ini? Saya Auli. Sebelumnya saya pernah murtad masuk ke ajaran Kristen. Aulia namanya itu. Aulia namanya. Oke. Islam berarti bukan mu'alaf ya bang ya? Murtad. Gimana dek? Murtad masuk Islam lagi berarti bukan mu'alaf ya? Mu'alaf juga. Mu'alaf juga ya? Mana Edis? Ini Edis dari dulu jadi mainan kita ya Ahi. Naikin aja kalau ada Edis nih Bang Pandi, naikin aja. Jadi mainan dari dulu. Enggak, kalau dia ngomong so intelek soalnya. Kalau di Zoom itu ya, baru 1 menit bicara saya turunin lagi, teriak-teriak di bawah. Naikin lagi dong, gua naikin lagi. Baru bicara lagi gua naikin. Itu nggak ada malu-malunya loh, udah di-kick minta lagi, minta lagi, memang nggak ada harga dirinya gitu loh. Bang Andi disapa dulu nih yang dinaikkan tadi Bang Andi. Oh iya Li Henry. Halo bro Li. Ya Mas. Assalamualaikum. Ya Bang. Ingat nggak si Edis lawan si Kholik dulu? Mampus dan buat. Ingat Bang Edi? Bang. Iya. Gabung jadi Lawan si Kholik yang ngomongnya susah. Gua jadwalkan sama si siapa itu yang nggak bisa bicara ya? Lupa saya. Si Kholik. Ya. Gua jadwalkan mau dia. Gua jadwalkan. Yang kata si Edis, ngomong apa ini? Lu terjemahin lah, kau ahli bahasa. Ibarat kata Banjuma lah. Wah, pendeta besar mau lawan Banjuma. Pendeta Alberto, baru orang baru ini, masih perawan ini, pendeta Alberto. Saya jual siapkan thumbnail ya baik-baik. Debat spektakuler. Pendeta pendatang baru. Pendeta Alberto. PS Zulkifli M. Abbas. Pas mulai buset deh Alberto, kurang ajar. Ya Bang Fandi itu Frans minta naik juga. Nah ini hiburan nih. Anak didiknya Bang Andi. dua hari saya persiapkan thumbnailnya itu. Allahu Akbar. Ternyata muridnya siapa lagi namanya itu? Yang pendeta yang nginjilin tikus itu siapa namanya? Pendeta Agung. Damang. Ini murid saya juga ini. Iya gimana Pak Frans? Ehonya dia terlalu Besar. Oke, gak usah aja gini aja. Nah, ini udah mantap nih. Gimana Pak Frans? Ini si Frans ini Katolik progresif dia. Katolik progresif. Serius? Preman bang. Preman. Oh masih preman. Katolik preman dia. Kalau sama Frans sedot WC Zending Daman nggak ikut lah, lanjut aja. Ya udah Frans, lo mau nanya apa Frans? Saya sih maunya preman Al Pacino. Ya udah, mau nanya apa? Mau nanya apa atau mau ditanya apa, topik apa? Banyak yang mau saya tanyakan, banyak, hanya misalnya tentang tulisan yang katanya ditulis di sebuah tulang. Nah itu, lalu mengenai kata Allah baik dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Lalu mengenai ada di surat apa tuh di Al-Quran yang katanya kata-kata seperti begini, firman Allah berfirman, lalu terus ada kata-kata lagi, demikianlah firman Tuhanmu. Lalu gitu. Lalu ada lagi mengenai firman Allah yang mengatakan apa ya? Dengarlah wahai Muhammad, dengarkanlah Tuhanmu yang yang waktu di zaman Ibrahim apa gitu, pokoknya saya sudah lupa deh. Ya pokoknya mengenai itu dah. Jadi intinya
setelah kita berdialog selama bertahun-tahun, walaupun saya jarang sama Bang Handi sama Bang Zuma, tapi saya sering di komal-komal Islam, lalu saya pindah ke komal-komal Kristen, saya bandingkan, dan saya mendapat satu jawaban bahwa Alkitab berbahasa Indonesia dengan Al-Quran yang dibuat di Mesir, pada tahun 1924. Lu ngomong apa sih, Frans? Satu topik aja dulu, tanya satu aja dulu apa? Udah dibilangin, lanjut. Intinya kita langsung masuk ke judul aja deh. Judulnya apa nih? Mata saya kip-kip nih Bang. Selamat malam. Kayaknya Bapak Shalom ini aneh. Elohim. Bapak, kalau itu saya tidak akan komentar lagi. Iya betul, Yesus bukan Bapak. Adakah suaraku di sini, guys? Ada. Enggak, orang lagi ngomong juga tadi. Tadi ada masih ngomong. Si Pras masih ngomong, Anda ngomong juga, no? Oh iya, apa kabar semua abang-abangku yang ganteng? Mantap. Oh, si Yosi. Oke, kita diskusi apa ini? Yesus bukan Bapak. Aduh, mantap. Oke, silakan. Aduh, tarik nafas dulu. Bentar. Silakan Bang Yosi, kok di Bentar. opening aja, nanti Bang Juma yang nanggapi, silakan. Iya, bentar. Apa sih? Kesuwen ah. Oke, sudah. Jadi gini, teman-teman, boleh nggak kita buat narasi, tapi judulnya kayaknya diganti. Jangan ini, karena ini teman-teman nggak paham ini, mendalam ini. Coba Yosi, nafasmu itu kasih jauh-jauh itu dari speakermu. Nanti meletus kena mulutmu, pecah ter apa ya namanya? Pecah bibirmu nanti. Coba nafas yang kayak badai ya. Masa sih kencang ya? Terlalu dekat berarti ya. Nafas abang kayak badai. Gini aja. Bikin temanya atau judulnya, apakah Tuhan kita ada nggak? Gitu. Boleh nggak ganti judulnya? Jangan ini. Kalau ini teman-teman pasti nggak paham. Lah kok ngatur-ngatur kau naik di sini? Iya, supaya kan kita diskusi dua arah. Gitu teman-teman. Bang Andi, ini orang gimana ini Bang Andi? Aduh, bosan ku tengok ini mukanya. Gimana teman-temanku, abang-abangku yang ganteng? Udah Bang Yosi, lu jelasin topiknya itu. Yesus itu apakah Bapak itu juga, atau Bapak dan Yesus beda atau sama itu lo? Lah, masa kita bahas ini doang, nggak dua arah? Ya nanti juga diwaran, habis ini kau bertanya lagi gitu loh. Kalau diskusi itu enak dua arah. Kalau satu arah begini, seakan-akan kita berdiskusi hanya ke Kristen aja, terus dari Islam nggak ada gitu. Ya udah deh, lu nanya duluan deh apa lu mau tanyakan, nanti ditanya balik. Yang benar ini. Ya. Ya, oke. Dengarkan saya. Bang Yosi, sebelum bertanya gini loh, saya sarankan tema ke Bang Yosi. Dengarkan saya dulu nih sih. Bentar dulu Bang Yosi. Saran. Yesus bukan Bapak, nanti Nabi Muhammad bukan Tuhan, begitu temanya. Gimana? Dua arah kan? Yesus bukan Bapak dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad bukan Tuhan. Bukan gimana? Tuhan. Oh. Iyalah kan bukan Tuhan Nabi ya. Ya udah, silakan bertanya lah kawan. Gini aja lah. Tapi jangan marah kalau saya bergenerasi ya. Teman-teman marah lagi. Sudah jalan banget. Iya, bernarasi dulu. Kalau berstatement itu harus pakai bukti. Nah, gitu loh. Iya kan, bernarasi dulu. Jadi teman-teman bisa pecahkan narasiku ini. Kalau ada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia, apakah itu bisa dipercaya? Cukup? Bahwa dia adalah Tuhan? Nah, itu dulu.
Ya silakan. Ya udah, silakan Banyuma. Tuhan, Panjang-panjang ya. Tuhan tidak menampakkan dirinya. Menurut saudara, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan itu ada atau enggak? Sebelum menciptakan alam semesta, kalau di Kristen itu Tuhannya sudah ada. Oke. Tapi saya nggak tahu di Islam. Oke. Tuhan itu sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan itu sudah ada. Nah, bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya ada? Dengan cara Menampakkan dirinya kepada manusia dan bercerita kepada manusia ciptaannya. Aduh, Bahlul. Itu jangan ketawa, itu Bahlul, nyata yang saya ulang terjadi. pertanyaannya. Saya ulang. Apakah sebelum adanya alam semesta ini Tuhan itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya ada? Dia menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya. Ih, kenapa ketawa itu? Nah, sekarang begini. Diam dulu. Makanya dengarkan narasiku ini. Teman-teman bisa buktikan bahwa Tuhan teman-teman itu ada atau tidak. Iya. Gimana caranya membuktikannya? Tadi kan sudah. Kalau saya Anda- jelas gini, Bang Zumar dengarkan saya dulu. Kalau saya jelas di dalam Bible sudah banyak buktinya bahwa dia menampakkan diri bahkan kepada Adam sampai Abraham dan juga yang lain-lain. Oke. Nah, sekarang buktikan di dalam turunin Islam kalau bahwa dia nggak Tuhan bisa itu pernah mendengarkan, menampakkan diri. turunin. Kita nggak butuh orang yang tulul. Kita nggak butuh orang yang tulul. Jadi gini, Saudara Yosi, tadi Anda mengatakan sebelum alam semesta diciptakan, Tuhan itu sudah ada. Katanya iya. Ya kan? Muncul pertanyaan, bagaimana supaya Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Anda mengatakan dengan cara menampakkan dirinya. Itu mah hantu. Tuhan untuk menyatakan dirinya ada kepada makhluknya, maka Tuhan menciptakan. Nah, sekarang duluan mana bumi ini dengan manusia? Duluan bumi. Berarti dengan adanya alam semesta duluan dicipta, kemudian manusia diciptakan di atasnya dengan akalnya, tanpa yang menciptakan itu nuzul seperti bayi dalam konsep Tuhanmu. Orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Ada alam semesta ini. Bahlul, dan selamanya akan bahlul. Itulah kau. Lanjut teman-teman. Ya, silakan Bang Frans. Jadi kalau saya silakan, tambahin Bras. apa Iya, yang iya. dikatakan teman. Iya. Saya tambahin apa yang dikatakan teman saya tadi soal ketuhanan atau sang pencipta yang menciptakan alam semesta menurut Alkitab secara firman. Nah, itu sebenarnya saya memahaminya itu konsep ketuhanan di Alkitab berbeda dengan konsep yang di Al-Quran. Kalau yang di Alkitab itu memang betul kata dia, Tuhan sudah ada duluan sebelum alam diciptakan secara firman. Karena di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini dia berbeda dengan Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang adalah Bapa. Dialah Bapa, dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan Adam. Sedangkan kalau Roh Allah itu dialah yang yang dikatakan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru setelah Yesus hadir di muka bumi, dialah Allah yang esa, Allah yang benar. Itulah mengapa di dalam Alkitab bab 1 ayat 26 dikatakan, demikianlah Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dalam hal ini, waktu zaman Kejadian itu sampai zaman Abraham, itu Allah selalu menampakkan diri. Mereka kelihatan, dan Tuhan Allah dan Roh Allah atau Allah yang esa itu mereka berinteraksi. Lalu ketika di zaman Al-Quran
itu saya memahaminya itu ada kata kami di dalam Al-Quran itu yang satu merujuk kepada Tuhan Abraham yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah Al-Baqarah berapa itu yang dikatakan bahwa dengarlah wahai Muhammad, demikianlah tentang Tuhan yang zaman Ibrahim. Nah itu jadi dalam hal ini di Al-Quran itu ada Allah, Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, dan yang satu lagi adalah Allah yang adalah zat, yang kalau kata bahasa Sanskertanya itu Tuhyang atau Sang Pencipta secara ilmiah. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada dua Tuhannya ya seperti gitu. Yang satu Tuhan Allah Israel zaman Abraham dan Musa dan Daud dan seterusnya, dan yang satu lagi adalah Sang Pencipta secara ilmiah. Itu yang saya pahami sih. Kalau mengenai ketuhanan, konsep ketuhanan itu bedanya. Demikian singkatnya. Oke. Kita kerucutkan pembahasan. Kita bahas kitab yang bukan kitab Anda dan juga bukan kitab saya, yaitu Kejadian. Kalau Anda memahami kitabnya Yahudi dengan pemahaman paganism, bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, apa Anda percaya bahwa pencipta alam semesta itu punya biji zakar? Jawab dulu. Kalau dalam hal Kejadian sebenarnya Abang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan punya biji zakar, itu sudah beda konsep, beda konteks, tadi beda katanya zaman. serupa dengan manusia, itu maksudnya apa? Oh, kalau itu dalam Yohanes 1 ayat 14 di mana dikatakan firman telah menjadi manusia, jadi Yesus yang menjadi Iya, jangan ke situ. Itu kan agama pagan. Kalau orang yang diciptakan manusia, yang diciptakan Allah, diciptakan Tuhan, dianggap Tuhan, itu kan pagan. Ini kita bahas kitabnya Yahudi dulu. Kejadian 1:26 itu yang Anda maksud di sana serupa dengan manusia itu apa? Serupa dengan manusia, apanya yang serupa menurut saudara? Iya, menurut saya seperti yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 di mana Allah Israel menampakkan diri kepada Musa, Nadab dan Abihu dan 70 tua-tua Israel di Gunung Sinai. Walaupun dikatakan di situ hanya kakinya saja, yang lain-lainnya tidak dituliskan. Bagaimana kalau ternyata orang Yahudi tidak memahami seperti Anda memahami, karena Anda kan agama pagan ya, yang mengatakan dewa jadi manusia. Nah, bagaimana kalau ternyata pemahaman saudara itu keliru berdasarkan dengan perjanjian baru itu sendiri? Kalau ini sebenarnya soal penyampaian. Kalau yang di dalam Alkitab itulah yang saya ketahui, itulah yang saya pakai, itulah yang saya pegang. Alkitab saya berbahasa Indonesia. Mengenai orang Yahudi, dia mau percaya atau tidak, dia mau menyampaikan secara jujur atau tidak, dan fakta sejarahnya bagaimana, itu mereka yang tahu, dan cara penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda dan penyebutannya juga berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau masalahnya begini, Bung. Agama Anda itu kan agama yang mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Itu agama Anda. Nah, ini kalau agama Yahudi kan masih murni. Berarti murni dalam arti kata tidak bercampur aduknya antara ajaran Yunani masuk ke dalam ajaran mereka. Kan itu poinnya. Sedangkan Anda bernarasi seperti itu karena ada pengaruh agama Yahudi, agama Yunani. Nah, sekarang permasalahannya ketika saudara membawa Kejadian 24 dan seterusnya, bagaimana, atau Keluaran 20 lah ya, bagaimana kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Tapi faktanya dibantah sendiri oleh Kisah Para Rasul, yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan tapi malaikat Tuhan, malak Elohim. Itu gimana itu ceritanya tuh? Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 7 kan, yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Berarti kesalahan fatal yang dianut oleh Kristen selama 2000 tahun, menganggap bahwa Tuhan itu bisa datang seperti selayaknya Hercules, selayaknya Krista, selayaknya Yesus yang adalah Tuhan. Padahal itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7 mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Contoh di data nomor 35. Coba Anda banyak belajar lagi.
Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Satu. Oke? Itu Jadi bukan di kisah para rasul. itu kisah para rasul. Kisah para Bukan, rasul itu itu. bukan. Bukan, tidak ada kisah para rasul mengenai tulisan seperti begitu. Itu di dalam Para Rasul 7 ayat 35, baca baik-baik, jangan bilang nggak ada. Di data nomor 38-nya dikatakan begini, sabar. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Nabi Musa menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Nah, inilah berterima kasihlah orang-orang Kristen ya, karena para apologet Islam itu dengan jujur menyembunyikan menampakkan, memperlihatkan apa yang disembunyikan gereja. Kenapa kemudian orang-orang Kristen memahami Tuhan datang ke bumi menjadi manusia? Karena mereka tidak diajarkan dalih dalam kisah para Rasul 7 ini, bahwa ternyata yang mereka sangka datang kepada Musa itu adalah Tuhan. Ternyata Bible sendiri yang membuka makar mereka, bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Coba Anda buka sekarang, Anda pasti kaget kan? Ternyata yang datang kepada Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, tidak ada. Mati pasti orang itu. Nah, Musa tidak mati, berarti yang dilihat oleh Musa bukan Tuhan. Nomor 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Hukum Taurat disampaikan oleh para malaikat. Berarti yang bertemu dengan Musa adalah para malaikat. Ya, selesai kita di situ ya. Jadi saudara Kristen ini memang satu aliran kepercayaan yang memaksakan kitabnya Yahudi mau duduk seperti pemahaman Yunani, paganisme. Saya bacakan ya. Kisah para Rasul 7 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, dalam hal ini ayat di sini ini tidak menyatakan bahwa yang ditemui oleh Musa pada waktu zaman Nabi Musa di Keluaran, kitab Keluaran, itu bukan yang ditemui, bukan malaikat. Coba baca 38-nya. Tuhan sendiri. Coba 38-nya. 38 ya. Saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bagaimana? Anda mau bantah kitab Anda sendiri? Tidak sih, hanya saya tunggu dulu. Saya sebelum membahas hal ini, saya dulu kan pernah mengatakan, bahwa setiap zaman Nabi Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud itu memiliki Tuhan atau tuan atau majikan di Firdaus yang berbeda-beda. Jadi ketika tunggu dulu. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu di pohon Tarbantin ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Nah, lalu nanti ketika dia di zaman Nabi Musa itu memiliki tuan atau majikan yang berbeda lagi. Nah, lalu apa namanya? Di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham? Nah, dia telah menjadi malaikat dan dia sudah berada di surga bersama para malaikat yang lain. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan itu. Nah, sedangkan Allah yang adalah firman ini, itulah yang esa, itulah yang kekal, yang satu Allah. Makanya dalam Katolik itu ada konteks Tritunggal, satu Allah, tiga diri.
Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana di dalam diri Bapa itu ada firman Allah. Di dalam diri anak atau Yesus Putra itu ada firman atau Allah. Begitu juga dalam Roh Kudus. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Terkait dengan ini, Musa inilah yang menjadi justru kitab ini yang menguatkan argumen saya yang saya pernah sampaikan, dan saya sangat berterima kasih ini atas pencerahannya, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Boleh Anda baca di Kisah Para Rasul 10 nomor 4 sebagai penutup pemaparan saudara yang berkelit salto sana sini, coba. Tolong bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4-nya. Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Iya. Ya. Ini mengenai ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Malaikat dipanggil apa di situ? Tuhan. Oh, ya udah. Berarti sejarah di Kristen ini memang sudah kebiasaan menganggap malaikat, manusia sebagai Tuhan. Padahal agama samawi, agama Yahudi, agama Islam dalam hal ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi, tidak menyamakan dan tidak menyetarakan antara malaikat dengan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Di dalam kitab saudara, malaikat pun dipanggil Tuhan. Jadi wajar ketika hari ini Anda mempertuhankan anak orang, karena Yesus juga dipanggil Tuhan, padahal bukan Tuhan, hanya dipanggil Tuhan, gitu loh. Nah, inilah yang membuat kalian tersesat. Kenapa? Karena kalian itu menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Atas keinginan siapa? Atas keinginan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, karena Yesus itu kan nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan tok, tidak lebih. Tapi ada makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus, mengaku sebagai Yesus. Dialah yang kemudian membisikkan ajaran-ajaran paganisme ke dalam benak kepala Paulus, sehingga Paulus menciptakan agama Kristen. Itulah yang Anda ikuti. Maka Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi agama lain menjadi Tuhan di agama Anda, gitu. Sampai di sini kira-kira Anda paham? Iya, terima kasih. Ya, saya juga pernah mengatakan bahwa Tuhan itu kan sebenarnya kalau misalnya Yesus yang mengemban tugas misi Injil itu, dialah yang bisa setara dengan Tuhan dan dia bisa menjadi Tuhan. Dalam hal ini dia yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, semuanya di surga. Dialah yang akan menuntun. Tetapi ketika dia menyerahkan tugas itu kepada Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, setelah Roh Kudus itu turun yang adalah Bapa sendiri, adalah Tuhan sendiri, Yesus tidak sama lagi dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan. Roh Kudus itulah Bapa. Saya belum menemukan ayat yang lain yang menguatkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus itu. Nah, sekarang coba dalam Kisah Para Rasul ayat 13 bab 13 ayat 2 saya bacakan ya. Ya, silakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Ini yang saya sering bilang sama orang Kristen bahwa Roh Kudus itu bukan pikiran Petrus atau pikiran Paulus atau tidak, bukan. Ini adalah nyata, wujud pribadi, sosok. Karena dia berkata itu dengan mulut. Ini yang saya tekankan, tapi mereka tidak mau percaya, terserah. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, inilah yang saya maksud. Roh Kudus itu sudah turun, Bapa sudah turun, Tuhan sudah turun menjadi Roh Kudus, dan dialah Tuhan. Kan kita kan juga pernah, Abang Andi pernah kan, siapa Tuhanmu Frans? Saya bilang Roh Kudus. Ya, boleh enggak saya minta dari saudara pengakuan Roh Kudus sendiri kalau dia adalah Tuhan?
Oh, kalau dalam hal ini sebenarnya Roh Kudus yang menjembatani antara Yesus yang sudah naik ke Firdaus sebagai majikan, sebagai penguasa di Firdaus, walaupun masih ada kuasa yang lebih besar yaitu Bapa, yaitu Roh Kudus ini sendiri, Tuhan ini sendiri. Dia tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, bahkan secara sadar dia tidak sadar, tapi secara jiwa dialah Tuhan yang sebenarnya, di mana dia pun diagungkan. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni oleh Yesus. Ya, jadi gini, Bung. Saya menghargai kemudian paparan-paparan saudara itu bernilai muatan daripada apa yang Anda sampaikan ini, cakupannya adalah mewakili makhluk yang datang mengaku Yesus dan tujuannya memang untuk dituhankan dan menyamai pencipta alam semesta. Anda tadi barusan mengatakan Yesus naik ke langit untuk kemudian sama seperti Bapa berkuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Inilah yang disebut sang bintang timur, Hilal bin Zakar, yang ada dalam kitab Yahudi Yesaya 14 tadi, yang sering saya sampaikan. Nah, sekarang kalau Anda menarasikan seperti itu, kami nggak heran kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta alam semesta, dia adalah raja di atas raja, Yesus adalah ini dan seterusnya. Kami nggak heran. Kenapa? Karena Yesus yang Anda maksud itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku sebagai utusan. Bukanlah Yesus yang Anda maksud itu Yesus yang datang sebagai manusia yang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus lain. Dia adalah makhluk gaib. Itu adalah Yesus yang benar. Karena Yesus walaupun dia sudah terangkat ke surga, tunggulah Bang, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tapi dia tidak berkuasa sepenuhnya. Dia mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dia nah sekarang begini. Menurut saudara, barang siapa menurut saudara Indonesia di mana? Makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, sekarang begini, pernah nggak hal itu Yesus sampaikan ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya? Mengatakan hal ini tidak pernah kukatakan kepada kalian karena kalian belum bisa menanggungnya. Tapi Yesus belum mengajarkan itu. Iya. Tetapi jika ia datang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Yang datang apa? Ya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang? Setelah Yesus terangkat ke langit, yang menyertai mereka adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran Maksud ini Anda, akan maksud abang yang datang kepada Roh kebenaran ini akan datang kepada pengikut Yesus, mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Betul? Dalam hal itu saya belum menemukan ayatnya. Tapi ketika Roh Kudus, ketika para murid ingin mengajar Injil di Asia, dihadang oleh Roh Kudus itu. Tidak boleh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan kepada kamu, pada kalian. Nah, Yesus datang, Roh kebenaran datang, menurut saudara adalah yang datang bernama Yesus itu dalam bentuk roh. Apakah itu betul? Tidak betul. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Oke. Lalu yang datang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun, ini nulisnya, Masya Allah. Kuping sakit deh. Nggak sakit kayak yang lain kupingnya? Yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Yesus sendiri, karena kan dia punya kuasa, dia mau turun ke bumi, mau naik lagi ke surga. Itu kuasanya Yesus. Lalu bagaimana dengan pesannya waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Saat itu memang Yesus sendiri, karena Yesus yang dia ingin
memakai Saulus untuk Enggak. memberitakan Ya, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus sendiri? Apa buktinya? Karena ajarannya justru berbeda dengan ajaran ketika Yesus masih ada di bumi. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Terus apa yang Anda jadikan sebagai jawaban untuk membuktikan bahwa Yesus yang makhluk yang datang mengaku Yesus ini adalah Yesus asli? Apa yang Anda jadikan jawaban? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Aku Iya, dari mana? Itu kan Yesus Iya. mau sendiri. Dari mana Anda tahu Mengenai bahwa itu Yesus yang bahwa dia kan dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Mending ke gereja. Seperti biasa. Bang Marco, silakan Bang Marco dibuka mute-nya. Bang Marco, Selamat malam. Lam. Yalid. Lam. Yulad. Bang Suma ini kayak gini terus aja. Ya, kenapa Bang? Iya Bang, ini saya mau tanya nih tentang hal Isra Mi'raj Bang. Ya. Tahu benar Muhammad pernah naik ke langit 7, Bang Suma? Betul, Mohon betul. jelaskan. Betul. Sedangkan dalam surat Al-Ma'arij nomor 4 nomor 4 di situ dikatakan bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik dari surga ke bumi. Mohon dijelaskan. Bagaimana dengan Elia, Henok yang sudah naik ke bumi, Yang ke langit? saya minta ini Bang jangan kemana-mana. Tolong dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan. Tidak perlu mencari Bible yang menjawab itu. Tidak perlu mencari pembenaran dari kitab lain, Bang. Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan kalau memang kitab Anda benar. Tolong jelaskan. Al-Quranul Karim juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu manusia yang terangkat ke langit. Barrafahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Ada manusia yang lebih dulu terangkat ke langit bernama Nabi Isa alaihissalam. Apa masalahnya? Kemana orangnya? Hei! Enggak, Guru Mbak, tadi surah Al-Ma'arij katanya. Untung enggak Al-Kulkas ya. Bukan alkohol. Ya, Al-Pukat kadang-kadang. Allahu Akbar, lucu teman-teman. Bang Daman bantu disapa dulu, Bang Daman yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muzaki. Assalamualaikum. Bang Muzaki. Wah, abang naik lupa bawa mulut nih. Halo Bang. Bang. Halo Bang. Dah, host, selesai host. Kayaknya dia ketinggalan mulut. Naik ke atas tuh, mulutnya tinggal di bawah. Woi, mulut gua. Gitu. Saya diturunin dulu, dia ngambil mulut, bentar lagi mungkin naik. Udah di bawah mulut ya. Ya Bang Muzaki ini Kristen atau Muslim Bang Muzaki? Kok naik di atas jadi berhala? Aduh, parah kali bah. Muslim Bang. Ya Bang Ardi, cangkrek. Mana lah kawan-kawan Kristen ini, kenapa pada punah? Karena serem posisinya. Manuskrip ada Bang Ardi. Belajar posisinya manuskrip. Coba diskusi yang baik Marco. Jangan bertanya setelah bertanya kejang-kejang. Maaf Bang, jangan tadi tidak bagus. Ya di mute dulu Bang. Kalau habis bertanya itu di mute dulu, jangan ngerocos kejang-kejang. Bukan nyerocos Bang, justru Bang Suman yang nyerocos kemana-mana.
Yang saya tanya itu dijelaskan, diberikan pengertian kepada saya. Makanya Begitu. kamu diam, di mute. Bukan Kalau lari tidak, kemana-mana. kamu jadi ustadz saja besok. Kalau kamu tidak mau dengar, di mute dulu. Bukan bang, maksudnya begini, abang. Ini ngomong terus, abang diam semua. dulu. Diam dulu. Nah, sudah mendengar tadi penjelasan Bang Zuma, Bang Marco. Belum ada penjelasan bang. Makanya diam dulu. Itulah kalau dijelaskan kamu bicara juga. Anda bertanya kan, apakah benar baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian melakukan Isra Mi'raj? Saya katakan benar. Lalu supaya Anda punya pemikiran itu terbuka, buktinya Henok, Elia naik ke langit. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa kemudian terangkat ke langit. Apa masalahnya? Jadi begini Bang Suma, yang saya tekankan di sini, apakah itu benar? Lalu kalau benar, kenapa di surat Al-Ma'arij nomor keempat, berkata bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik langit dari surga ke bumi, hanya malaikat Tuhan. Itu pun kalau manusia setara 50.000 tahun. Di mana Bagaimana bisa dikatakan Muhammad hanya sampai- malaikat? Di mana dalilnya hanya malaikat? Di mana? Surat Al-Ma'arij Bang Suma. Nggak ada itu, nggak ada hanya. Iya, saya tidak pakai H. Nggak ada hanya malaikat di situ, Bang. Coba itu ada. Coba Bang buka. Aduh. Ayat berapa sih bang? Ayat berapa bang? Ayat 4 katanya deh. Nggak ada. Nggak ada hanya malaikat. Ada itu Bang. Nggak ada hanya malaikat di situ, nggak ada. Ada. Masa kita abang sendiri abang nggak tahu. Para malaikat dan Jibril naik. Aku bacain ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Mana hanyanya? Nah, itu dia. Hanyanya mana? Nah, jadi itu malaikat saja setara 50. Nggak boleh jadi dulu, tanggung jawab dulu. Apa jadi? Hanyanya mana? Hanyanya mana? Ya mungkin saya salah ucap karena itu bukan kitab saya. Ya, coba dibantah dulu. Nggak usah tertawa. Coba dibantah dulu. Itu dijelaskan bahwa malaikat turun naik setara 50.000 tahun. Lah, bagaimana seorang manusia bisa naik dalam satu hari? Coba. Justru itu menjawab Isra Mi'raj, Bang. Coba dijelaskan. Gimana Gurunda? Coba abang-abang jelaskan, coba. Apa yang jadi permasalahan Anda apa di sini? Masalahnya begini Bang Suma, masalahnya begini. Masalahnya begini. Ya. Ya, Nabi Abang kan pernah Isra Mi'raj ke langit 7 kan? Iya. Ya. Lalu di ayat itu dijelaskan malaikat turun naik dari surga ke bumi dalam satu hari setara 50.000 tahun. Iya. Nah, terus lalu bisakah manusia setara dengan malaikat? Begitu. Sekarang kamu bertanya aneh-aneh aja. Pertanyaanmu sekarang begini. Ketika Al-Quran menceritakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, yang memperjalankan di sini siapa? Pencipta alam semesta, betul? Allah, benar? Betul? Diperjalankan kemana Bang? Diperjalankan kemana? Tadi bertanya Isra Mi'raj, sekarang bertanya kemana? Sakit. Maha Suci Allah itu maksud abang itu diperjalankan kemana?
Mati aja. Loh. Oh, abang, Tadi ini katanya penjelasannya Isra gimana nih? Mi'raj. Coba Tadi dijelaskan katanya dengan Isra baik, Bang. Mi'raj. Iya, dijelaskan dengan baik, Bang, biar saya Nah, Isra mengerti. Mi'raj itu dari mana ke mana coba? Justru itu dalil yang menjawab Isra Mi'raj, Akhirdi. Lah iya enggak, dia tahu nggak Isra Mi'raj itu apa coba? Tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Jadi gini, Al-Quranul Karim di surah lain diterangkan terkait dengan urusan Allah ya, dan urusan manusia dan juga urusan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdar alfasana mimma ta'uddun. Jadi Allah mengatakan begini, Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, dalam kadarnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini urusan Nabi Muhammad atau urusan Allah? Yang memperjalankan ini Nabi Muhammad sendiri yang mau, atau pencipta alam semesta dalam hal ini Allah yang mau memperjalankan? Berarti waktu yang digunakan perhitungannya kemudian ini apa? Waktunya manusia atau waktunya Allah? Kadar yang menjadi hitungan di situ adalah hitungan Allah atau hitungan manusia? Oi. Lalu kenapa harus di ayat itu dijelaskan seperti itu? Maksudnya? Hitungan manusia 1000 tahun. Oke? Itu satu hari bagi Allah. Nah sekarang apakah Allah butuh 1000 tahun untuk memperjalankan Nabi Muhammad? Enggak kan? Bagi Allah 1000 tahun, bagi Nabi Muhammad, bagi Allah itu hanya sehari dalam kadarnya beliau, kadarnya Allah. Ya, oke, baik abang. Lalu begitu coba abang lanjut ke ayat nomor 5-nya. Apalagi? Iya, surat Al-Ma'arij tadi ayat. Tidak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Ada hubungannya, Bang. Ada hubungannya. Nomor 4. Coba abang baca lagi. Yani. Begitulah kalau otakmu nggak berfungsi, kamu murtad atau apa namamu itu ya. Makanya otakmu nggak berfungsi. Ya, Bang Konrad, silakan Bang Konrad. Bentar ya Bang Juma, ada yang mau bentar ini mau lagi ngumpulin data, bentar ya Bang. Iya, silakan. Oh ini yang ikut komen di VT saya itu ya? Konrad ya? Iya. Oh. Ini Bang, saya mau nanya dulu ini mau nanya dulu. Di dalam surat Maryam nih. Di sini kalau saya nggak tahu nih bahasa Arabnya kan, saya baca yang Indonesianya aja ya. Di Maryam 63 tertulis, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Suaramu kecil. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Itu di surat Maryam 63 nih kan. Ini kata kami ini siapa Bang? Merujuk kepada siapa Bang? Allah. Oke, kepada Allah. Mengapa di ayat 64 tidaklah kami dalam kurung memberi tafsiran Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu? Bukankah kata kami di ayat 63 merujuk kepada Allah? Tidaklah kami Allah turun kecuali atas perintahmu. Apakah ada Tuhan di atas Allah? Iya, baik. Boleh dijelaskan Bang Juma? Oke, baik. Jadi ketika dikatakan kemudian kata kami di sini, tilkal jannah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwasanya ketika berbicara mengenai surga yang diwariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa itu merujuk kepada Allah. Tapi ketika Allah kemudian mengutus malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kami di sini wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. Allah di sini melibatkan makhluknya. Kenapa? Karena Allah tidaklah mungkin turun ke atas muka bumi ini. Maka Allah kemudian mengutus makhluknya, dan tidaklah kami kecuali turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Maka kami di sini turun adalah malaikat Jibril dengan izin Allah. Sampai di situ paham? Paham, tapi itu kalau dibaca teks story-nya kayaknya bukan kayak gitulah, Bang. Coba bisa dikata mana coba, Bang? Yang turun atas perintah Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan Jibril. Yang turun ke atas muka bumi ini. Tapi kata kami merujuk kepada Allah tadi, Bang. Makanya sesatlah orang yang memahami Al-Quran cukup dengan menggunakan terjemah. Gak bisa. Makanya orang Kristen itu sesat karena kenapa? Kitab mereka hanya terjemahan. Nah itu fakta, Bang. Memang gak bisa. Anda harus mengerti rasa bahasa yang digunakan oleh Yesus. Apakah rasa bahasa orang Arab dengan bahasa Indonesia sama? Tidak. Tidak sama. Makanya ada dalam kurung ini. Supaya dipahami bahwasanya yang turun nuzul di atas muka bumi ini bukan Allah, melainkan malaikatnya. Siapa malaikatnya yang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah? Jibril atau Roh Kudus. Jelas itu. Makanya umat Islam tidak akan pernah terjebak dia dengan terjemahan. Kenapa? Mereka punya para guru yang memahami original teks. Nah kalau di Kristen ada nggak guru kalian yang memahami original teks? Nggak ada. Maka baik pendeta, pastor, jemaat semuanya hancur karena terjemahan. Itu fakta. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan kaidah ilmu dari Dinda. Nah, boleh. Silakan. Nah, dari tadi nunggu nih. Nah, jadi itu gini, Bang. Boleh dibesarin kayak biasa. Kita jelasin pakai papan ya. Kok nggak ngerti juga, I don't know tuh. Tugas kita akan jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita pahami daripada tilkal jannati. Kata kami itu yang pertama ya. Dia ada dua faedah. Ada yang namanya nahnu, itu kan pakai nahnu, makanya artinya kami. Nahnu itu ada dua. Ada namanya mutakalim ma'a ghairih, ada satu lagi mu'adzim. Nah itu kita bahas seperti ini. Walaupun nggak bisa dibalik, simak aja ya. Nah kata nahnu, arti ataupun kata kami nahnu. Nahnu ini kata kami dengan sifat dua sifatnya. Salah satu daripada sifatnya itu kepada mutakalim aghairi, satu bersama yang lain. Selanjutnya daripada kata kami ini ada namanya mu'adzim binafsih. Artinya apa? Membesarkan dirinya. Seperti kita bilanglah presiden, kami dari kepresidenan. Nah, yang perlu kita bilang esensi kata kami. Nah, ini yang mungkin banyak muslim yang belum tahu ya. Esensi kata kami. Sekarang gini, di dalam kitab Ilqanu fi Ulumil Quran, kata ana jika ada di dalam Al-Quran itu mengatakan kata ana itu ghaira muqayyadah. Artinya apa? Personal Allah. Personal Allah. Seperti akulah Tuhan yang satu. Kan dia bilang jangan engkau menyembah Tuhan dua, sesungguhnya akulah Tuhan yang satu. Artinya apa? Personal. Ada nggak Tuhan lain? Kan nggak ada. Masalah mengijabahkan doa, ya itu cuma Allah. Makanya dengan kata ana. Tapi dengan segala sesuatu yang sifat muqayyadah berketerikatan, itu pakai nahnu. Contoh gini, nahnu. Nah kata nahnu ini sifatnya muqayyadah, ada keterikatan antara Tuhan dan makhluk. Contoh, kami turunkan Al-Quran, di mana penurunannya berproses. Adanya Allah sang sumber utama, ada Jibril penyampai, ada receiver yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi di ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa adanya proses untuk masuk surga. Artinya apa? Itulah surga yang kami wariskan. Artinya bukan arti kenapa harus ada kata kami.
Nah, artinya ada apa? Ada Allah yang menciptakan surga, ada kemudian umatnya yang beribadah untuk mencintai Allah dan dibonuskan surga, dan adanya surga yang menanti segala umat. Proses ini makanya pakai kata nahnu. Arti nahnu muqayyadah, arti muqayyadah keterikatan antara Tuhan dan makhluk. Seperti contoh, kami turunkan Al-Quran, penurunan Al-Quran berproses. Adanya ayat, kami ciptakan langit bumi. Di mana bumi ini berproses? Misalnya contoh 95 Bang Daman belum ada, 96 udah ada Bang Daman, nggak tahu kapan nanti berproses Bang Daman mati, kan gitu. Nah, yang jadi masalahnya di ayat kemudian. Nah, di ayat 64 kita buka. Nah, kenapa kemudian di ayat ini kami merujuk kepada Jibril? Karena ada waw di awalnya, waw di awal ini namanya waw istinaf. Nah, waw istinaf ini adalah waw itidak, waw yang dipakai di permulaan kalimat untuk menunjukkan masalah baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, titik setelah titik ya pembahasan baru. Artinya apa? Waw istinaf untuk menunjukkan paragraf baru. Nah, di depan ini nanya menunjukkan ke arah paragraf baru. Ya, paham ya? Paragraf baru dengan pemahaman yang baru. Artinya apa? Nah, di sini karena di dalam Al-Baqarah Jibril merupakan guru daripada Nabi Muhammad. Jibril merupakan guru daripada Nabi Muhammad. Artinya apa? Jibril memberitahu dan kami turun Muhammad bla 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 bla. Artinya apa? Kami di sini pemakaian Jibril adalah bukan lagi muadzin binafsih, tapi pemakaian adalah mutakalim maghairi. Artinya apa? Kami para malaikat turun kepadamu bla 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 bla. Nah, gitu. Itu wow namanya wow istinaf. Makanya pentingnya mempelajari kitab suci daripada daripada bahasa asli. Demikian, terima kasih banyak. Berarti Bang, saya simpulkan berarti ada dua penyampai pesan lah di dalam ini ya Bang. Ada Jibril sebagai the messenger of Allah to Muhammad, dan Muhammad the messenger to manusia gitu Bang. Gimana coba ulang? Berarti dalam proses penyampaian wahyu Allah terhadap manusia ada dua kali penyampaian pesan ya Bang. Dua kali penyampaian pesan itu gimana cara Abang pahami? Coba. Jadi gimana? Coba diutarakan dulu. Menyampaikan dari Allah firman-Nya disampaikan kepada Jibril, terus Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Begitu. Nah, gini Bang. Ada yang namanya di dalam konteks penyampaian dalam bahasa Arab. Coba dibesarin host. Nah, penyampaian dalam bahasa Arab itu dua. Ada namanya makiyatul qaul, ada namanya tuh makiyatul lafdi. Contoh, hikayatul qaul, Al-Quran itu menjelaskan maksud Allah bilisanil Jibril. Sama seperti Abang menjelaskan maksud saya dengan lisan Abang. Contoh, saya ngomong kepada Abang, Bang Konrad, tolong ngomong sama Ustadz Sugi, bilang aku adalah gubernur. Abang saat ngomong ke Ustadz Sugi, ngomong gimana cara ngomong? Aku adalah gubernur. Berarti Abang yang gubernurnya, bukan saya. Tapi menggunakan bilisanil Abang, dengan lisan Abang, dia adalah gubernur. Maksudnya Al-Quran itu ketika dalam kun fayakun Allah, artinya gini, kalamullah itu ada pada dirinya. Untuk kepada Jibril, apakah Allah ngomong dalam bahasa Arab dan segala? Tidak. Tapi bihaisu kun fayakun, Jibril paham segala maksud Allah. Nah, kemudian ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi, bilisanil Jibril, kan nggak mungkin Jibril ngomong, akulah Tuhan. Ya, Nabi Muhammad nyembah Jibril. Tapi bilisanil Jibril untuk kemudian mengajarkan kepada Nabi, dialah Tuhan, dialah segalanya, dialah seperti ini, dialah itu. Karena apa? Sama seperti Abang, saya ngomong nih, saya kalam utama, saya pemilik utama bahasa, saya ngomong, aku adalah gubernur Bang, sampaikan ke Ustaz Sugi. Bagaimana cara Abang menyampaikan? Bukankah Abang harus ngomong, aku adalah gubernur? Salah. Tapi Abang harus menyampaikan, dia adalah gubernur. Jadi konteksinya Allah Ta'ala adalah sumber utama. Yang kedua adanya Jibril sang penyampai. Yang ketiga ada receiver. Receiver mengambil segala sesuatu daripada pemahaman sumber yang daripada si penyampai gitu. Hingga kemudian kami bisa mencerna sebagai umat-umatnya Nabi. Sekian dan terima kasih. Semoga makin bingung. Lanjut. Berarti yang saya tangkap satu nih Bang Daman, berarti di dalam Islam juga percaya istilah. Saya udah jelasin Gurunda Zuma, lanjut Gurunda. Saya udah jelasin, udah capek Bang. Ya, berarti saya simpulkan deh kayak yang tadi Bang bilang. Berarti di dalam Islam juga percaya ada istilah berteofani ya, sama seperti Yahudi dahulu. Bang Zuma sama teofani itu di mana? Dalam penyampaian wahyu dari Allah kepada malaikat.
wahyu Allah. Kok teofani? Bukankah contoh gini ya, kelemahan daripada makhluk, daripada komunikasi makhluk, ada yang namanya komunikasi, ada di antara apa namanya itu si penyampai dengan si komunikan, pendengar gitu ya. Adanya si penyampai, kalau bahasa Arab itu gini, adanya si mutakalim dengan mukhatab. Itu lemahnya makhluk. Namun Allah untuk memberitakan sesuatu, bukankah Allah hanya dengan jentikan jarinya makhluk bisa paham? Bukankah Allah dengan jentikan jarinya malaikat Allah bisa paham apa yang kemudian maksud Allah? Apanya yang teofani? Apakah Allah Ta'ala masuk ke Jibril? Kan tidak. Dengan pemahaman, dengan jentikan jari Allah, dengan kun fayakun Allah. Artinya apa? Bukan Allah punya jari di sini. Maksudnya semudah itu Tuhan memahamkan kepada malaikat-malaikatnya. Udah, dilanjut. Lanjut Guru dah. Ya, silakan siapa tadi? Bang Konrad. Kayaknya cukup di situ aja lah Bang Juma. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bang, silakan. Gak ada lagi sih, cuma itu aja. Tanya aja Bang, mumpung di sini. Nanti kalau di komentarku ngomongnya komentarnya kemana-mana, mending tanya aja di sini. Gak ada lagi. Oke, thank you ya, Bang. Iya, tanya aja gitu loh. Gak ada lagi, cuma ayat itu doang yang pengen Ya, Bang kami kasih kesempatan, Bang, sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya, silakan, Bang. Mumpung guru-guru kami lengkap di sini Bang. Tanya aja apa gitu, contoh harga beras berapa, tanya aja nggak apa-apa. Apa yang nggak ada lagi pertanyaan, itu aja. Habis berarti. Habis. Jadi abang dari tadi capek-capek nyediain data, selesai datanya? Enggak sih, masih belum paham sih konsepnya. Coba, tapi nanti kalau Bang Daman ada waktu coba dijelasin nanti Bang. Nggak paham atau pokoknya kurs nggak paham gitu. Gimana tuh? Terlalu cepat abang jelasinnya tadi, itu dia. Terlalu cepat, tapi insya Allah coba insya Allah Akhirdi paham ya. Coba Akhirdi. Iya. Kesimpulannya aja Akidaman di floor ke ini langsung kesimpulannya apa gitu aja. Nah, gini. Dalam pemahaman kita kan ada permulaan kata ataupun paragraf, Bang ya. Nah, terus ada titik di mana setelah titik wajibnya huruf kapital untuk menunjukkan ada pembahasan baru kan gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab mengenal dengan namanya waw istinaf. Nah, coba kita baca ayatnya ya. Nah, di ayat yang abang tanyakan tadi, pertama itu ada tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana naqiyya. Oke. 64 masuk dia wama tanazzalul. Nah, wa sekali lagi wow. Nah, wow di situ faidatulnya istinaf. Artinya apa? Di belakang sudah titik pembahasannya. Nah, ini huruf kapital dengan pembahasan baru dibuat karena perintah Allah. Karena adanya penandaan yaitu wow istinaf. Artinya apa? Huruf kapital dalam bahasa Indonesia, titik dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya wow istinaf untuk menunjukkan bahwa itu pembahasan baru gitu, Bang. Oke Bang. Oh ya, satu lagi nih. Ada lagi nih Bang. Satu lagi nih. Oh ya, lanjut silakan. Ya. Seperti yang kita tahu nih, tapi coba ralat saya kalau salah ya. Nabi Muhammad kan menerima Quran itu yang pertama kali adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Benar. Jika itu adalah surah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, mengapa itu berpindah menjadi nomor 96, Bang? Boleh jelaskan? Mukhtab hukum. Bukannya Al-Quran secara mutawatir? Ya, itu adalah mukhtab hukum, perintah hukum pertama. Artinya apa? Nah, kita harus kan Al-Quran disusun secara mutawatir. Mengapa itu ada perpindahan nomor, coba Bang? Boleh dijelaskan? Bentar. Coba mutawatir itu dipahami dulu, mutawatir itu apa gitu. Iya. Nah, jadi itu gini. Kita harus paham dulu bahwa kalau itu para ulama di dalam kitab itu kan fi ulumil Quran, beberapa kitab yang menjelaskan mekanisme Al-Quran, di mana mekanisme daripada Al-Quran tersebut kan ada tadi Jibril penyampai dengan lisannya untuk menjelaskan maksud. Nah, menjelaskan maksud daripada Allah.
Ya, salah satunya ketika dijelaskan kepada Nabi Muhammad dengan lisannya. Ini saya pelan-pelan ya, biasanya saya kecepatan ya. Nah, ntar saya buka data dulu. Nah, apa itu dia menjelaskan dengan mukhtamnya. Tunggu, kok saya blank pertanyaannya. Tadi gimana pertanyaannya? Tadi saya udah tahu jawabannya, tapi tiba-tiba blank dengan pertanyaannya. Oh, Iqra bismillah, masalah Iqra bismillah. Nah, jadi kan pertanyaan kita, apakah Nabi Muhammad, apakah Jibril datang bawa papan? Bacalah Muhammad. Bukan, tapi itu Iqra itu adalah kata perintah. Diambil daripada qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u qara'an fahuwa qari'un wa takamakru'un Iqra. Artinya perintah. Artinya seakan-akan Jibril memberitakan, wahai Muhammad, kapanpun kamu membaca, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bilang, loh kok nyuruh saya nggak bisa baca. Kapanpun kamu baca, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Loh kok suruh saya, kan saya nggak bisa baca. Hingga akhirnya ayat pertama di dalam Al-Quran adalah bismillah. Iqra adalah perintah pertama. Dah, belum lagi penjabaran masalah nanti alifu bi bismillah, aqra'u bi bismillah. Itu panjang, tapi yang pendeknya saja menunjukkan apa? Di Iqra itu perintah pertama, yaitu baca apapun, lakukan apapun, tulis apapun, apapun kerjaan kalian di bumi ini, sertakan dengan bismillah. Makanya bismillah menjadi ayat pertama, karena apa? Itu perintahnya. Makanya itu menjadi wahyu pertama. Artinya apa? Pengenalan tentang nama Allah dan perintah awal di balik setiap kehidupan, maka sertakan dengan nama Allah. Makanya itu menjadi ayat pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena ada perintah tadi dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril. Muhammad, dan kapanpun kamu baca, bacanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismillah jadi ayat pertama. Gitu. Iya. Bentar Bang, yang saya tanya itu susunannya Bang. Iya, masalah susunan itu ada beberapa apa itu ya, sufat itu. Nah, ada beberapa sufat. Kalau saya mau bahas sufat ini panjang waktunya Bang. Mending nanti suatu saat ambil WA saya jelasin tuh. Daripada kalam mufadah dan segalanya itu panjang nanti. Urutan ayat-ayat Al-Quran mungkin ya. Iya, urutan ayat-ayat itu bertanya. Kan panjang ya sejarahnya. Oke, lanjut. Itu kan tahu ya kan? Enggak. Aku cuman dikit aja. Aku mau ngomong apa juga. Ini kan tahu kifiyah gitu kan? Iya. Iya, itu tahu kifiyah itu Bang. Ya, artinya bisa kita bilang itu kesepakatan sahabi boleh juga. Cuman kalau kita mau bahas daripada kalam hufada nanti ya, di mana penelitian para hufada hingga akhirnya apa memutuskan ini kedua, ini ketiga, ini keempat, di mana ada juga mushaf yang tidak seperti itu. Apakah itu menjadi kejanggalan? Enggak. Artinya itu ketika nanti berbeda penomoran itu nggak jadi menjadi kejanggalan karena ada salah satu sahabat Nabi di masa Utsman yang menyetujui dengan itu penomoran yang lain gitu. Itu panjang Bang kalau mau kita bahas sejarah itu Bang. Lanjut. Ya kalau di Ulumil Quran itu kan ada tuh kan. Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guruku. Lanjut Ustaz. Apa yang dilanjut? Apa kabar ini Ustaz Tata? Lama tak jumpa. Berarti Bang, Quran juga butuh dikanonikan. Nggak butuh, nggak ada. Tapi Bang bilang tadi disusun. Nih, coba gedein. Bukan kalau di kanon itu kan dipilah dan dipilih. Iya benar. Kalau dipilah dan dipilih berarti kan ada ubahan susunan nomor tadi. Siapa yang bilang? Nggak ada kanon, yang ada kodifikasi. Tentang urutan ayat-ayat Al-Quran ini ada di Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Nanti aku kasih tahu sampulnya di atas. Tahu. Ada kitabnya ada banda. Lanjut. Nah, berdasarkan ijma para ulama dan nas-nas yang mutaradifat atau yang serupa bahwa urutan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat tauqifiyah atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada syubhat, tidak diragukan lagi. Nah, jadi banyak nih saya kalau mau ke atas mau lihat nih kitabnya nih. Nah nih kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti nih, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, bisa dibaca di sini dan sudah saya peta-petakan di sini nih mengenai bagaimana wahyu diturunkan, jumlah surat dalam Al-Quran, kemudian banyak sekali kodifikasi Al-Quran. Nggak ada kanonisasi nih, nggak ada. Mungkin Bang Ardi. Gitu.
Itu sih. Mungkin yang ditanya. Kalau mau ya silakan Ustaz. Iya. Mungkin yang ditanyakan gini, kenapa secara asbabun nuzul ya? Al-Quran itu kan Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. Tapi tiba-tiba kok menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Itu maksudnya gini. Secara asbabun nuzul memang urutannya itu Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir. Lalu tauqif itu apa? Rasulullah yang mengatur itu. Jadi surat-surat yang panjang oleh Allah, oleh Rasulullah diatur menjadi taruh di awal-awal. Ya, jadi kalau secara asbabun nuzul bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, bukan gitu. Tapi Al-Alaq, Al-Qamal, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la. Bentar. Lalu oleh Rasulullah dirubah menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jadi surat yang panjang-panjang oleh Rasulullah ditaruh di awal-awal supaya orang menghafalkan itu mudah. Gitu. Makanya kalau sudah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, pasti nanti 20 ke atas itu kan pendek-pendek suratnya. Itu mudah dihafal gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Al-Fatihah justru di awal? Karena Al-Fatihah itu umul Quran. Induknya Al-Quran, sehingga taruh di awal. Nah, setelah Al-Fatihah, surat panjang-panjang memang tauqif. Sengaja oleh Rasulullah taruh di awal-awal supaya mudah dihafalkan gitu. Itu mungkin pertanyaannya itu. Gitu. Tapi nambahin dikit lagi ya. Ini mungkin ini yang dimaksud ya. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah SAW surat-surat yang memiliki jumlah ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau memanggil sebagian orang-orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau Rasulullah berkata, letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Nah, berarti ini langsung otoritas dari Rasulullah, gitu ya Bang Kon ya. Mungkin ini ya Ustaz Tahta ya. Nah iya, makanya tadi ingin saya sanggah. Oh ya udah ini. Katanya yang membuat, tapi itu padahal setahu saya itu adalah Utsman yang menyusun. Ini loh. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah. Ini Utsman yang berkata, telah turun kepada Rasulullah SAW surat-surat yang memiliki jumlah ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau Rasulullah memanggil sebagian orang-orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau Rasulullah berkata nih, letakkanlah, berarti siapa yang ngomong ini? Rasulullah kan? Letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Utsman udah tahu gini loh. Gimana coba? Nah kalau Bibelmu siapa yang nyusun, yang ngasih ayat itu siapa Bang? Kalau Bibel siapa yang ngasih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu siapa tuh Bang? Karena di dalam kodeks itu nggak ada, jangankan nomor, jangankan ayat ya, apa namanya ya, spasi aja nggak ada loh ini. Coba kita cek. Nah ini, siapa yang ngasih ayat nih Bang? Ini spasi aja nggak ada ini. Gimana Bang? Kodeks memang Yes. baca Bang secara tekstual ya. Enggak, saya tanya. Ini loh yang ngasih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu siapa? Itu kan butuh dikanonikan lagi dari bapak-bapak gereja. Lah ini buktinya udah kanon nggak ada juga nih. Disusun lagi, diulang, makanya itu. Ya ini ada kanon abad berapa? Coba saya tanya, kanon abad berapa? Abad keberapa lupa saya. Abad keempat kan? Betul? Abad kelima atau keempat? Abad keempat, jangan ngarang. Antara abad keempat atau abad kelima? Nggak ada abad kelima, abad keempat. Ini abad kelima nih. Abad kelima nggak ada nomornya nih. Mau saya tunjukkan abad ke-6, ke-7, ke-8 yang belum ada nomornya juga? Mau? Kodeks juga. Kodeks apa itu? Oh, kalau ini BSI, abad kelima nih. Nih, nggak ada kan? Mana ayatnya mana? 10
Spasi aja nggak ada, jangankan ayat, spasi ini loh nggak ada. Ini abad keempat juga nih. Wah. Nah tuh, langsung ya dari DVL nih, Digital Vaticanus Library nih. Tapi masih muter-muter. Ini juga nggak ada spasi-spasinya. Gimana tuh bang? Lanjut Pak Ustadz, Afan ya. Afan menyela sedikit. Gurunda. Ya silakan Bang Konrad. Ada lagi Bang? Gak ada lagi Bang Fandi. Enggak mau menanggapi tema ini Bang? Apa itu Bang? Nggak ditanggapi tadi pertanyaan saya. Ini siapa yang nyusun ini? Yang nyusun kan kalau sudah saya bilang Bapak gereja persisnya saya nggak tahu gimana untuk dikanonkan. Karena kadang dari beberapa denom saja ada jawaban persis yang berbeda-beda. Nah itu. Ya. Makanya selalu dalam penyusunan. Apa otoritasnya Bapak gereja kok memberi ayat? Otoritasnya apa Bang? Bukan otoritas, tapi mereka mengkaji ulang. Mereka kan mengambil dari beberapa manuskrip, lalu diapakan gitu. Iya, menetapkan sesuatu nggak Bapak gereja tuh? Menetapkan kan? Iya, mereka punya otoritas. Otoritasnya apa dari Yesus? Karena mereka dulu murid-murid para rasul kan gitu. Bapak gereja kan Yesus kan murid-muridnya para rasul ada 12 nih. 12 dari para rasul ini kan memiliki murid lagi di situ. Di mana Yesus memberikan otoritas penulisan Bible kepada para muridnya? Tidak ada. Oh, yang udah ada. Tidak ada ayat. Pasti kan nggak ada kan? Itu kan butuh dikanonkan agar bisa terlihat. Yang mengkanon. Ya, yang mengkanon tuh otoritasnya apa tuh? Yang mengkanon tuh kok dia sehingga dia berhak untuk memilah dan memilih ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan. Apa otoritasnya, Bang? Ya otoritasnya sebagai Bapak gereja. Iya, otoritasnya dapat dari mana? Otoritas itu kan diberi, Bang. SK-nya mungkin Bang Konrad. Ya, SK-nya dari siapa? Yang namanya otoritas itu ada pemberi, ada yang diberi, bener nggak? Bentar saya baca, saya cari dulu ayatnya. Waduh. Jangkrik. Ini guru-guru saya kalau mau masuk ya, Guru Ndazuma. Aduh tidur. Aduh, jam berapa sih di sana? Belum jam 12 loh. Kok tidur sih? Setengah 1 di sini Bang Ardi. Sudah hampir jam 1 kurang 18 menit. Belum jam 4. Biasanya Gurunda tidur jam 4 toh. Enggak, aku yang heran tuh siapa yang ngasih ayat itu loh. Coba kita cek manuskrip. Bang Andi, Afan Bang Andi, tafadhol Bang. Kalau Abang enggak cuma numpang batuk aja ini kok pada diam itu tuh. Bang Andi. Lanjut aja Bang Andi kalau mau masuk ya Bang Andi ya. Terusin aja dulu, gue lagi nggak enak. Bang Andi dari tadi kemana? Kok nggak monitor sama sekali? Seharian aku tugas luar. Siap Bang. Coba izin saya naikkan dulu ya Bang Ardi yang kawan-kawan Kristen ini. Boleh, silakan. Ya, bisa saya sapa dulu. Bang Kalmi Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam Bapak semuanya. Kristen Bang? Ya Kristen, saya Kristen. Kristen apa Bang? Hah? Kristen apa? Katolik, Protestan? Protestan. Silakan. Bida sola fide ya. Di mute dulu Bang ya, kalau nanti sebentar setelah Bang Konrad selesai baru Bang Kal. Silakan Bang Ardi. Bentar dulu Bang. Iya, Anda sebentar. Silakan Bang Ardi. Iya,
itu tadi sih pertanyaan saya ke Pak Kon tadi. Kalau Pak Kon mau jawab, silakan, monggo. Gimana Bang Konrad? Pas? Kalau nggak bisa Bang, lambaikan tangan aja Bang ya, Bang Konrad ya. Oh ini bentar ayatnya ini. Oh iya siap Kalau siap. dibilang melalui otoritas untuk dikanonkan kayaknya memang nggak ada ya tersirat. Ya itu. Nggak ada ayat tersirat di dalam Bible. Cuma di dalam Markus 16 ayat 15 itu tertulis lalu berkata ia kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu di mana? Matius. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Oke, kita buka ya. Markus 16 ayat 15. Oke, kita buka. Bentar. Sebentar ya, Bang. Oke, Markus 16 ya? Iya, ayat 15. Oke. Ayat berapa, Bang? 15. 15. Ya, ini benar ya Markus ya, Bang ya? Ini Markus 16 ya, benar ya, Bang? Bang. Iya, Kelihatan ya? Bah, ayatnya kok cuma sampai 8, Bang? Loh. Lah kemana 9, 10, 11, 12? Aduh. Gimana, Bang? Ayatnya nih loh. Nah, 16 kan? Nih 16. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa berhenti di gini? Masih diantar kurir Bang Ardi, masih diantar kurir itu. Kitab apa, Bang? Loh, Kodeks Sinaiticus ini masa nggak tahu sih, Abang? Ini kodeks tertua Anda. Kalau kodeks ini nggak ada, Abang nggak punya kitab. Ini abad keempat, tertua, paling awal ini. Mau saya buktikan? Oke, kita buktikan apakah betul. Kita buktikan. What is Codex Sinaiticus? Codex Sinaiticus is a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, Bang. 4th century itu berarti abad keberapa, Bang? Bang. Bang Konrad silakan Bang. Bang Konrad, mute-nya dibuka Bang. Dibuka aja mute-nya Bang, nggak usah tutup-tutup segala, nggak usah malu-malu ah. Gimana sih Abang? Pakai malu-malu segala. Tadi katanya Markus 16, ini kok nggak ada ayatnya gimana ini? Ini loh, nih ya, aku nggak bohong ya teman-teman ya. Tuh, mentok nggak nih? Tuh, mentok nggak nih? Mak, hilang. Ada ini ya, ini teman-teman di sini nih. Ini berhenti di Auden, Epon, Epo, Bunto, Gar. Berhentinya di sini nih. Kai Auden nih, Auden, Epo, Bunto, Epon, Epo, Bunto, Gar. Berhentinya di sini nih teman-teman. Nah tuh. Gar, selesai. Selesai kan ini. Nah, baru di sini langsung Lukas. Ini Markus habis. Markus ternyata habis di ayat 8. Itu teman-teman. Gimana Bang? Masya Allah. Tapi memang ya Bang Ardi ya, ketika kebenaran itu terungkap, ada dua reaksi seseorang itu. Iya betul. Yang pertama, dia akan termenung ketika dia itu orang pintar. Nah, ketika dia itu orang, mohon maaf dalam tanda kutip, 1 Korintus 4:10, maka mereka akan kejang-kejang. Saya rasa Bang Konrad ini salah satu orang pintar karena beliau mulai termenung. Saya kasih plus. Ternyata bukan cuman di Sinaiticus saja sebenarnya sih. Di Vatikanus juga pada abad keempat nggak ada juga ayat Bang ini. Ardi, dia ketawa di bawah Bang Ardi. Jangkrik. Nggak apa-apa. Enggak, saya cuma kagum aja dibilang pintar. Memang kodeks banyak cacatnya memang, kan udah saya bilang sudah. Gimana kan? Kodeks banyak cacat. Oh, Cacat memang cacat banyak. itu gimana maksudnya cacat Bang? Bisa. Nggak lengkap gitu ya? Iya gitu. Kurang. Nggak lengkap bisa. ya?
tekstualnya banyak bermasalah. Iya, maksudnya nggak lengkap kan? Seperti itulah kira-kira. Oh, kita cek ya, apakah benar nggak lengkap? Contents apa perlu saya anu aja ya, saya translate aja ya. Iya, translate aja Bang Ardi. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip awal Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat berisi salinan apa? Salinan paling lengkap. Lengkap paling awal. Nah, nih. Dari Perjanjian Baru. Kristen. Katanya nggak lengkap tadi. Ini kenapa lengkap ya tulisannya ya? Oh, salah tulis ini. Sorry. Salah tulis ini. Nggak apa-apa sih. Salah tulis. Memang kenyataan tuh pahit, Bang. Emang pahit memang. Memang Bang Ari ada obat yang manis. Saya buka yang Sinaiticus, yang Vatikanus. Karena Vatikanus juga abad keempat juga. Nah, kalau Vatikanus salah, Sinaiticus salah, Anda nggak punya Bible. Masya Allah. Silakan Bang Konrad. Teman-teman di bawah minta tolong di follow kami dong. Mumpung 4100, minta tolong follow akun saya, follow akun Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Hadi Celebes, Bang Daman, dan juga hostnya ya, di report hostnya gitu. Sorry, di follow juga. Wah, ditendang juga sama hostnya nih lama-lama. Silakan brother, ditanggapi brotherku Konrad. Ini edukasi loh di sini, diskusi lintas agama ini, tetapi kami ini akademis loh di sini Bang Konrad. Gratis loh ini Bang, nggak bayar loh tidak ini. Bayar. Di gereja bayar loh. Ini kalau saya diundang ke gereja, saya minta 200 juta untuk jelasin ini. Iya. $200 juta belum uang makan tuh. Uang makan sendiri, aku nggak mau. Jadi ini Bang Konrad yang membuat para pendeta-pendeta Anda di dalam kelompok-kelompok Anda itu takut untuk naik diskusi lintas agama, takut untuk dialog Bang Konrad. Kenapa? Karena takut ketika kebenaran itu terungkap, mereka bukan merenung, tapi kejang. Gitu loh Bang. Silakan Bang Konrad, ada lagi yang mau ditanyakan. Kristologi bisa itu Bang Ardi, soal kodeks. Gurunda cuma kok diem sih? Lagi ini mungkin minum kopi campur Masako biasa, seperti biasa. Gurunda? Pak De? Wah, jadi nggak enak. Kecilin aku, Os. Siap. Iya, Daman juga jadi nggak enak. Apa gara-gara Daman kepanjangan gitu ya? Enggak, aku jadi nggak enak juga nah. Tapi Bang Konrad enak kok. Silakan Bang Konrad, dibuka mute-nya Bang. Ayo, come on. Ayo, jadilah waras, mumpung masih bisa. Tapi Bang Ardi saya salut loh, dia ini berpikir, dia ini merenung. Karena dia masuk kategori orang pintar, belum cerdas ya, masih pintar. Karena dia merenung. Dia kan lagi nge-mute-kan diri. Bisa jadi dia merenung, bisa jadi juga dia marah-marah di sana. Kampret kau. sorry. Bercanda. Oh, enggak. Ada. Ketawa dia. Udah bentar, nanti saya tanya dulu jawabannya sama yang di atas saya Bang ilmunya ya. Oh iya, boleh Bang. Boleh. Bisa, kalau bisa ajak ke sini Bang Konrad. Ajak ke sini dong. Ajak ke sini aja Bang. Ya. Kalau Bapak Pendeta lebih bagus Bang Konrad. Dua saya siapkan Bang, silakan. Untuk 2 orang. Silakan brother. Ke room CP dulu. Brother, gua tanya apa lagi nih? Semua dijawab gitu. Ya silakan brother, panggil berdua ke sini supaya bisa kita apa namanya ya,
Ya supaya kebenaran itu terungkap lah, supaya kita lihat reaksinya gitu loh bang. Panggil aja langsung, bang bisa bantu aku ke sini, aku dibalbalin ini, aku di press apa sih namanya, itulah. Ya ini di Vatikanus juga nggak ada sih. Jadi abang tadi katanya minta dari Sinaiticus. Bukan minta sih, ya emang dari Sinaiticus kan. Di Vatikan juga nggak ada juga, sama. Masalahnya Lukas ya. Lukas pak. Markus Lukas berarti kan. Itu. Ini kita cek dulu ya. Jaringan saya kalau jam segini bikin kesel nah. Tuh Markus 16 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh. 8 tuh. Coba kita next pick. Tapi di langsung Lukas tuh. Ada itu bang. Hah? Di Aleppo Codex, coba buka bang. Oh, bukan Aleppo itu perjanjian lama. Ini perjanjian baru bang. Ini Vatikanus, Codex Vatikanus. Nih. Kelihatan nggak? Codex Vatikanus. Ya. 4th century. Vatikan. Kelihatan bang? Nah tuh. Isinya Markus 16 1 2 3. Ini Vatikanus ya. Cuman ini kayaknya agak lola nih. Loading lama nih. Ya ntar dulu Bang Ardi, ini lagi Kal Ponefriend. Apa sih namanya? Ponefriend. Gimana nih? Jangkrik. Ngapain nah ente itu? Sekalian diajak ke sini Bang Konrad. Diajak ke sini kawannya itu 2 orang. Kami kasih kesempatan, kami kasih 2 kursi untuk mungkin bisa menjelaskan atau mungkin bisa menunjukkan data untuk meruntuhkan argumen Bang Ardiansa. Mungkin beliau pas naik di sini, ini Bang Ardiansa ini ngawur aja. Itu data dari mana gitu mungkin Bang Konrad. Siapa tahu kami bisa membuat kawan-kawan Anda itu seperti Anda tadi merenung. Ketika kebenaran terungkap, Bang Konrad akan merenung. Ternyata selama ini saya, begitulah. Silakan Bang, panggil kawan-kawannya ke sini Bang Konrad ya. Kebetulan ada ahli kodeks. Saya tidak bisa berkata-kata ini kalau seperti ini susunan. Ampun. Kalau kayak gini susunan ya, Pak Bombo nama nih, lagi nama dia nih. Ya ini juga repotnya ya Bang Ardi. Mau bertahan, bonyok, turun malu. Gimana ini Bang Ardi? Aduh. Mute-nya dibuka. Dibuka, oke. Astagfirullahaladzim. Host. Ini host nih. Ini akhirnya ulah host. Emang saya ada lihat tadi di mute sama host. Serius. Saya ada lihat hostnya nih. Markus ya. Berarti 1303. Kita cek 1303. Bang Konrad masih monitor nggak? Masih. Bang, jelas nih coba. Nggak usah luar biasa lo berada. Nggak usah ditutup. Ya nih. Ya di sini. Kelihatan di sini Bang. Ini yang nggak ada bahasa Indonesia sama sekali nih. Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Kai Oden, Ipon, Epo Bunto Gar. Ya. Kai Oden, Ipon, Epo Bunto Gar. Selesai. Epo Bunto Gar ini adalah Markus 16 ayat 8. Tuh, kata Markon. Selesai. Ditutup sama ini. Tuk, selesai tutup. Nah, tuh, nggak ada kan? Selesai tutup kan? Nah, nggak ada kan? Nggak ada kan? Tuh, selesai kan? Baru halaman setelahnya, halaman 1304 baru Lukas. Itu kan. Nah, ternyata kalau di
tempat Anda kan, Markus 16 ini kan. Benar nggak Epo Buntugar Ardiansa? Mari kita cek nih Markus 16 nih. Ayat 8 nih. Kita cek Greeknya ya kan. Oden, Epon, Epo Buntugar tuh selesai. Ada lagi nih. Habis kan? Hanya sampai gar. Tiba-tiba gar itu adalah sampai takut ini loh. Takut. Tiba-tiba ada tambahan ini nih. Dengan singkat mereka katakan dan seterusnya. Nggak ada ayatnya loh ini loh. Coba mana ada dengan singkat mereka katakan. Tuh nggak ada loh ini. Ini nggak ada original teksnya. Ditulis tapi nggak ada original teksnya nih. Karena takut doang. Terakhir sampai takut, gar. Selesai sampai sini doang. Nggak ada. Makanya tadi abang bilang Markus 16 ayat berapa? Ayat 9 apa? Ayat berapa tadi? 19, 16. 15, 16. Ini kan? Nggak ada ayatnya ini bang. Nggak ada ayatnya. Terus Ayat munculnya dari mana Bang Ardi? Munculnya tiba-tiba di abad ke-5 di Kodeks Bezai. Tiba-tiba muncul. Waduh. Berapa Tiba-tiba tahun muncul di jangka Bezai. waktunya? Berapa Ya, tahun Bang Ardi? 100 tahun lah, wong 1 abad kok. Waduh. Iya, tiba-tiba muncul di Kodeks Bezai ini ya, aku buktikan ya. Kodeks Bezai kan ya. Kita cek. Koneksi Anda terganggu. Astagfirullahaladzim. Nah ini. Oke. Ya, Markus. Ini Markus 16 tulisannya. Kelihatan, Bang? Ya, Mark 16. Bang Ya, Konrad betul ya. dibuka aja mute-nya Bang Konrad. Kelihatan, Bang? Kelihatan. Nah, tiba-tiba ayat 7 ada. Ayat 8 ada. Ya kan? Ayat 8 ada kan? Betul? Ayat 9 tiba-tiba ada nih. Setelah Epo Buntugar ternyata di sini ada Enastas de proi, prote, sabato dan seterusnya. Tiba-tiba ada nih ayatnya. 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 13 ada, 14 ada, 15. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini dia nih? Kok tiba-tiba ada kayak gini nih? Itu. Ya. Jangan tanya saya dong. Loh. Ya, terus tanya siapa nih? Ya mana saya ada kemampuan menjawab. Memang itu punya gua. Loh. Tadi kan Anda bertanya tadi. Ini Bang Andi yang ngomong, kampret. Jangkrik. Bang Andi yang ngomong mah. Nggak sadar dia. Silakan terlalu Silakan, Bang. fokus. Ya. Bang Daman silakan ditanggapi kitab sucinya Konrad. Itu apa tadi, majalah Bobo ya? Jangan gitulah. Ini dikanon oleh bapak-bapak gereja loh, ini ngarang aja. Memang ada otoritas Bang Ardi, bapak-bapak gereja ini? Otoritasnya bapak gereja? Ada dari dari NG. Tahu nggak NG? Apa NG itu Bang? Ngarang. Ya, istilah baru lagi nih NG ya, ngarang kan? Coba dari mana coba? Ada nggak Kristen yang bisa jawab otoritas bapak-bapak gereja untuk mengkanonisasi itu dari siapa? Ada nggak? Ya, parah kali Bah. NG itu National Geografi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kalau mereka saya rasa. Ya lanjut dong, lanjut. Silakan, Sorry enggak udah lanjut. Enggak, saya rasa Bro Konrad ini sedang merenung, berpikir ini apa yang salah dari saya ini, kok saya bisa mengimani kitab suci yang tidak jelas kedatangannya dari mana. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang dari Mataram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang tidak ingin disampaikan, Bang? Begini Bang, kita kan untuk kalau Al-Quran itu kan sebuah tulisan tangan, begitu pula dengan Bible itu kan juga tulisan manusia. Namun untuk mengkritisi suatu kitab suci itu apakah kandungan muatannya itu dari Tuhan, dari Allah, itu kan berdasarkan suatu kebenaran Bang. Nah sementara kalau yang saya perhatikan, sementara atau selamanya nih Bang? Ntar dulu Bang, sementara atau selamanya? Ya? Sementara atau permanen? Permanen. Oh ya, jangan bilang sementara, permanen gitu loh. Mantap. Kalau kita lihat Bible Bang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertama legitimasi dari tidak ada legalitas dari Yesus itu sendiri penulisannya. Kemudian isinya Udah tidak Bang. 100%. Bang, tadi Abang bilang mau bertanya kan? Silakan Abang kalau mau bertanya sebelum diturunkan, Bang. Oke Bang, bagaimana kok bisa kitab yang belum jelas legalitasnya dijadikan sebagai kitab suci Bang? Oke, makasih banyak Bang Suara Pinggiran. Saya izin turunkan ya, kita kasih kesempatan kawan-kawan Kristen untuk naik. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya tidak akan menjawab. Itu ada Bang Konrad, Bang Andi, mungkin bisa dilemparkan langsung ke pangkuannya Bang Konrad untuk menjawab. Silakan Bang Konrad. Kami kasih kesempatan. Bang Konrad, come on. Bang Konrad, ayolah. Come on. Apa itu Bang, sore-sore? Aduh, gimana ya? Kalau diskusi itu yang konsentrasi Bang. Bentar tadi. Kalau pertanyaannya, dari jauh itu Bible itu ditulis itu, apakah Yesus memvalidasinya tulisan Bible itu yang Anda pegang sekarang? Kok Yesus memvalidasi? Begitu pertanyaannya, untuk selamanya, bukan untuk sementara, ini untuk selamanya. Silakan. Bible kan dia tulis setelah Yesus mati Bang. Gimana cara dia memvalidasi? Yesus mati Bang, gimana cara dia? Berarti benar Bang. Udah jujur. Nggak valid berarti. Berarti nggak valid ya? Apa yang nggak valid? Loh, tulisan Bible-nya nggak valid kan? Ini kadang yang salah diartikan. Banyak beberapa orang yang mengartikan bahwa Yesus datang ke dunia itu membawa kitab, padahal bukan. Enggak, kita nggak ngomong membawa. Enggak, pertanyaannya gini loh. Itu oke lah, aku persimpel ya. Itu kitab itu valid nggak? Bible Anda itu valid nggak? Valid. Pertanyaan saya, siapa validatornya? Para rasul. Nah, apa otoritas para rasul kok memvalidasi itu? Otoritas. Iya. Loh, otoritas itu didapat dari mana gitu loh. Paham nggak maksud saya? Ini pertanyaan kamu sama aja kayak apa alasan Usman membakar manuskrip gitu. Oh, gampang gitu. Saya lagi. Gampang. Lanjut Bang Hadi. Afwan Bang Hadi. Sebutkan salah satu nama apostolos siapa? Oke, saya ikuti Rasulullah. Sebutkan salah satu nama itu siapa, Bang? Bang? Iya Bang, apa Bang pertanyaannya? Sebutkan salah satu nama yang Anda maksud tadi, yang memvalidasi. Sebutkan nama siapa? Satu aja. Petrus. Oh, Petrus. Siapa Bang? Petrus katanya Bang Andi. Petrus. Siapa lagi Bang? Petrus. Astagfirullahaladzim. Kalau Paulus termasuk nggak Bang Paulus itu? Paulus hanya kebanyakan menulis surat Bang kepada jemaat-jemaat. Tulisan Paulus ini tervalidasi juga nggak? Lalu surat-suratnya dikonfirmasi oleh beberapa para rasul dan lain dan diterima. Tervalidasi nggak?
Pentium berapa nih kalau elit banget ya? Ya tervalidasi atas dasar para rasul. Kira-kira Yesus seneng nggak atau marah nggak nih kalau tulisan Paulus ada yang mengatakan Yesus itu menebus kutuk hukum Taurat dengan cara terkutuk. Kira-kira Yesus kalau mendengarkan ini marah atau senang nih? Paulus berkata Yesus terkutuk. Waduh, kamu jangan bawa satu-satu ayat dong. Coba baca full perikopnya, Bang. Buset dah, gue disuruh membaca. Pusing lah gue. Tapi Bang Handi, tadi dia bilang Petrus memvalidasi Bang Handi. Terusin Bang Ardiansyah, bagian Anda itu. Enggak, gimana? Gini Bang Handi, gimana caranya Petrus memvalidasi? Dibaca gitu. Emang Quran tervalidasi Muhammad, Bang Ardiansyah. Ya kalau mau diskusi, kodeks nih manuskrip. kalau mau diskusi, ya kalau mau diskusi minimal tuh yang sopan dulu. Jangan langsung masuk nyerocos kayak gitulah. Nah, kan hilang kan dari peredaran, bilangin juga. Petrus kan Bang Handi. Kan idiotai Bang Handi. Dan kita jawab dulu pertanyaan tadi itu loh. Ya kalau Nabi Muhammad SAW itu masih hidup beliau, Al-Quran ditulis, divalidasi langsung. Sahabat menulis, kemudian kami mendengarkan, diokein gitu loh. Makanya ditantang. Ada nggak yang berani menunjukkan kesalahan Al-Quran? Kan begitu jawabannya ya. Jangan main seruduk, selesaiin dulu satu perkara. Kira-kira gitu Bang Ardiansyah, terusin si Petrus. Betul sekali Bang Handi. Udah dijawab sama Bang Handi ya. Siapa yang validasi Quran? Ya Rasulullah. Karena Quran ditulis pada masa Rasulullah masih hidup di dunia ini gitu. Gimana Bang Kondret? Siapa yang validasi Bible Bang? Ini mungkin Bang Cendana bisa Bang Ardi. Bang Cendana silakan Bang Cendana. Enggak, kalau guru-guruku mau masuk bilang ya. Aduh, jangan digedein aku kalau nggak open cam, host. Gedein Bang Suma, host. Kok saya yang digedein, hostnya pelanggaran nih. Ini dimit lagi Cendana. Enggak. Gini, sorry Bang, selamat malam semuanya ya. Saya tadi sempat terputus ya, maaf banget karena emang baterainya ngedrop. Saya kalau untuk yang diskusi saya mendingan skip dulu deh Bang, saya dengarkan aja. Cuma saya tadi pengen dengar jawaban Bang Zuma tadi belum tuntas tadi, tapi ya nggak apa-apa, saya dengar aja dulu di sini Bang. Terima kasih. Enggak, ini untuk kita pembelajaran sama-sama aja Pak Cendana, biar ada poin yang diambil ketika Pak Cendana turun dari komal ini gitu loh. Iya, tapi kalau diskusi saya kira saya nggak mau Bang, terlalu ini Bang, maksudnya kalau bertanya tadi saya mau Bang, karena saya pengen dapat ilmu ya, tapi kalau untuk diskusi saya kira enggak. Karena yang saya diskusi ini kan sama saudara-saudara kita yang nggak satu agama gitu loh Bang, jadi agak susah nanti pendiriannya masing-masing Bang. Ya monggo, kalau mau diskusi sama guru-guru kami monggo Pak. Saya nggak melarang. Oh ya. Monggo kalau mau tanya ke guru-guru kami silahkan gitu loh. Ya tadi Bang Zuma tadi itu saya terpotong yang masalah itu Bang, yang ya masalah Palestina tadi itu. Udah dijawab tuntas tadi itu Bang. Iya, tapi saya tadi mati makanya. Tapi ya sudahlah, salah saya kok itu. Mungkin ya sudahlah, nggak apa-apa. Kenapa nggak membahas negara kita aja sih? Atau dibandingin dengan Burundi lah misalnya gitu loh. Ya. Ada salah satu provinsi di negara kita ini gitu loh, yang mayoritas seagama dengan Anda, kenapa bukan itu yang dibahas di depan mata aja gitu loh? Kenapa yang jauh-jauh sih? Kedua ya, negara yang Anda maksud tadi itu juga banyak orang Kristen. Kok nggak ada orang Kristen yang menolong saudaranya di sana ya? Justru kami apologet Islam Indonesia nggak mengembangkan diri. Kami mengirim bantuan ke sana itu tidak memilih-milih tuh. Yang Kristen di sana jangan dikasih tuh bantuan kami.
Enggak tuh. Tapi tidak ada pun satu di orang Kristen di sini prihatin terhadap saudaranya yang ikut korban di sana gitu loh. Malah mendukung negara dan orang Yudaisme di sana itu yang pernah membunuh Tuhanmu gitu loh. Dengarkan baik-baik ya. Orang-orang kayak begini kemana gitu loh. Anda seagama, seakidah dengan orang menjadi korban juga di sana. Tidak ada satupun orang di sini yang simpati mengirimkan bantuan kepada saudaranya, termasuk korban di sana. Justru mendukung pada pengkhianat bangsa ini gitu loh. Yang konon dan sesuai dengan fakta dan sejarah, inilah yang berhasil menjadi otak pelaku pembunuhan berencana Tuhanmu, dieksekusi oleh tentara Romawi. Kenapa bukan ini yang dibahas ya? Kenapa melebarkan sayap? Kenapa bukan ke poinnya saja gitu loh? Biar cepat selesai kan gitu. Jangan melihat koin sebelahnya aja. Lihat sebelahnya juga biar ada keseimbangan, balance dalam menyampaikan informasi. Itu baru mantap itu diskusinya. Orang-orang yang suka di sana itu jelek, di sana itu jelek. Padahal di depan hidungnya juga banyak tuh kotoran. Kenapa itu nggak direspon dulu, dibersihkan gitu? Ya, mayoritas umat Islam mendirikan tuh masjid di sana, mendirikan sumber air, mata supaya mereka terhidupi. Tidak dipilih-pilih tuh, Kristen jangan dikasih. Sapu rata kok dikasih. Justru orang-orang di sini kok saudaranya sendiri di sana dieksekusi, malah mendukung yang mengeksekusi itu. Kan kampret namanya. Di mana rasa sosial kemanusiaan Anda? Saudara Anda sendiri loh dibombardir di sana. Kenapa diam aja malah mendukung mereka gitu loh? Mana kemanusiaan Anda? Silakan dijawab Chandana. Mana kemanusiaan kamu? Pertama, Bang, saya ini nggak punya kapasitas untuk bantu. Kok nggak hanya doa ya? Artinya apalah ya, sebagai warga biasa ya Bang ya. Tapi saya selalu ya udah, kalau warga biasa nggak usah dibahas dong. Kalau nggak ada andil juga. Kami ada andil kok, Apologet Islam Indonesia. Nggak percaya? Itu loh. Tadi dari awal saya bilang skip aja itu, nanti rungkat. Itu loh. Anda mau terusin? Jadi kan saya bilang kok nggak di skip, tapi katanya diteruskan nggak apa-apa kata hostnya. Kan gitu Bang. Saya kan gimana ininya tadi. Gitu. Kalau begitu Anda, apakah Anda simpati atau Anda senang? Gini Bang. Dengerin dulu Bang. Anda simpati atau Anda empati terhadap saudara seiman Anda yang menjadi korban di sana? Empati atau simpati? Saya boleh jawab, tapi jangan dipotong Bang. Empati atau simpati? Dipilih dulu baru jawab. Saya nggak bisa gitu. Saya jadi empati dulu, simpati dijawab dulu, baru dipilih salah satunya, baru menjelaskan. Jabarkan. Ya nggak bisa dong. Loh, kok gitu? Pilih dulu empati terhadap seiman Anda di sana. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dijawab dulu, dipilih dulu jawabannya, baru menjelaskan. Jangan menjelaskan tidak menjawab. Saudara Anda juga di sana. Di sana juga ada gereja, banyak korban jiwa. Gereja juga rusak. Ya, pertanyaan saya, apakah Anda empati terhadap pelakunya atau simpati terhadap pelaku ini? Silakan. Pilih dulu baru jawab. Monggo. Diam kan? Bukan, saya mau menjawab kok diatur-atur gitu. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Enggak, gini ya Bang ya. Enggak, udah, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Sebentar, ya sudahlah Abang ngomong aja lah. Nah, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Sebentar, makanya kalau kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, ngapain ngomong? Oh ya sudah, saya diam aja. Ya udah, diam aja. Kami nggak butuh orang balul kok. Kami orang butuh jujur di sini, menyampaikan argumentasi berdasarkan topik. Ini kan namanya kick balik. Tinggal dijawab dulu empati atau simpati. Pilih dulu. Oh, saya simpati. Ya jawab. Gini Bang ya. Jikalau ada yang mengatakan teroris itu agama Islam, saya marah besar. Karena di Irlandia yang mayoritasnya lu ke Burundi aja, lain dijawab, lain ditanya. Irlandia lagi dibawa-bawa. Teman-teman di bawah, apa yang mau dengarkan Irlandia yang dia jawab? Ditanya apa, jawab apa? Ya lolis lah. Apalah. Diskusi itu yang nyambung apa? Sesuai topik gitu loh.
Anda yang memulai, Anda juga siap-siap di-kick balik. Ini tempat diskusi, mending kita pada diam daripada dengerin kayak ular-ular melingkar. Ya kalau Anda mau kayak gitu, mending jual obat di pinggir jalan, bohongin orang. Itu dong, diskusi di sini tempatnya bukan untuk melingkar-lingkar, bersayap. Langsung to the point. Lolis lah dibawa-bawa, Irlandia ngapain? Irlandia kalah bolanya kemarin. Lanjut host, selesai. Ya, selamat malam Bang Bevan. Malam. Gimana? Ada yang kira-kira mau dibahas Bang Bevan? Saya tertarik tadi dengan Bang Ardian, saya bahas-bahas Bang Ardi rupanya. Lanjut. Kodeks Quran itu mana sih yang tertua sehingga bisa divalidasi dengan Quran yang sekarang? Quran itu ada dua, jadi yang secara tertulis dan secara lisan. Yang manuskrip aja Bang, manuskrip. Kalau lisan kan semua orang bisa mengklaim gitu. Kalau namanya lisan kan saya bisa ngomong apa saja. Al-Quran tidak berdasarkan manuskrip, hafalan. Kok klaim gimana? Nggak ada manuskripnya gitu ya? Ada. Coba Bang, mau belajar juga sama Bang Ardian Sani. Manuskrip belajar apa? Itu berapa sih? Ya manuskrip Quran. Saya tuh nggak mau sia-sia buka manuskrip Quran yang suci itu. Ketika Anda sama saya, Anda cuman bisanya nanya, saya nggak mau gitu loh. Abang udah jelasin Bible tadi, sudah. Abang udah jelasin, kita pun sudah tercerahkan ya. Oh ada manuskrip yang berbeda dari abad. Berarti sepakat nggak dengan pernyataan saya bahwasanya Bible bukan kitab suci? Sepakat nggak Anda bilang gitu? Coba. Anda sepakat nggak dengan saya? Ukuran kitab suci itu apa dulu, brother? Loh, emang kitab suci bahasa mana? Enggak, kan ketika Anda bilang bahwa kitab suci itu berasal dari Yang Maha Suci. Itu jawabannya. Gini Bang Handi ya, semua orang bisa bilang bahwasanya kitab suci dia ini dari Tuhan. Ya udah, sekarang kita cek dulu, kita cek aja langsung, kita uji aja. Ya sekarang kau tunjuk Al-Quran yang bukan berasal dari Allah. Saya akan tunjukkan di Bible bukan berasal dari Allah, atau dari Tuhan. Bagaimana? Langsung to the point, oke? Kita cek. Kita kan bahas kok. Enggak usah kita, langsung cek aja udah. Aduh, kenapa? Ya gimana sih? Langsung cek aja fakta gitu loh. Setuju Bang Ardiansa? Setuju? Oke, setuju. Ayo, siapa yang mulai duluan nih? Kau duluan. Yang mana di Al-Quran yang kau anggap bukan kitab suci atau salah? Nah, habis itu kalian tunjukkan di Bible. Setuju? Maksudnya gimana? Kita lagi maksudnya lagi nggak paham. Aduh, susah bahasa Indonesia nih. Kenapa ketika ditanya terkait manuskrip Quran langsung ini loh nggak direspon gitu? Tadi bahas santai aja Bang, pasti kita respon. Cuman gini loh, Anda kan gini, Anda di sini tuh punya data nggak? Coba sebelum kita mulai kita fixkan dulu. Anda punya data? Data apa ini maksudnya? Loh, data untuk diskusi lah. Gimana sih? Atau cuman nanya doang? Iya kan abang ini kan katanya kan ahli manuskrip kodeks gitu, makanya saya tertarik. Saya mau diskusi. Saya mau diskusi. Dari hal-hal dari apa yang saya baca. Oh, kok di mute? Kita fixkan dulu kitab suci itu apa, definisi kitab suci itu apa sih gitu loh. Baru nanti kita lari ke situ. Mari kita adu data gitu loh Bang. Jangan sampai hanya saya yang buka data, Anda enggak. Jangan. Paham maksud saya? Kan Anda sudah bahas tadi kitab suci kami. Ya oke, kita tercerahkan. Saya juga bisa belajar dari itu. Makanya dari yang saya baca, mana tahu salah. Ya kan? Quran itu katanya cuma 2 lembar gitu, tapi kok bisa jadi gini cara diskusinya gini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara diskusinya gini. Kalau Anda mengklaim Quran itu 2 lembar, mau diskusi yang baik? Mau? Silakan, saya mau belajar ini. Berarti yang mengklaim wajib menunjukkan datanya. Nah, silakan.
Nah, tuh udah digedein. Silakan tunjukkan Quran hanya 2 lembar. Ah, buktikan dulu. Nanti saya akan buktikan. Kitabmu juga nggak suci ya. Gitu kan adil. Loh, saya bukan dalam gini loh Bang Ardiansa. Kan abang kok lari-lari. Loh. Tadi yang ngeklaim Quran hanya 2 lembar siapa? Oke, saya cari ya datanya ya, sebentar ya. Ya, silakan. Ambil Bang Jibril, buka deh manuskripnya Al-Quran, Bang Jibril. Jangan. Nggak usah dulu Bang Andi. Oh, nggak usah dulu ya? Terlalu suci, jangan dulu Bang Jibril. Terlalu suci. Ngapain lah kita buka manuskrip Quran kita obral kepada orang-orang yang kayak gini. Kecuali kalau dia memang pas waktu naik sini bawa seperangkat data, diuji, diadu datanya, baru kita tampilkan. Itu masih layak lah untuk sebuah perdiskusian. Jangan Bang Jibril, jangan dibuka. Gitu loh. Wah, ada Bang Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Jib. Dah lah. Kalau udah ada Bang Jib, dah Bang Bevan gimana ya Bang Bevan? Aduh. Dah lah, nggak tahu saya nasib Anda bakal gimana. Dah lah. Gimana Bang Bevan? Jadi nantangin manuskrip ya gimana Bang Bevan? Jangan tanya doang, tapi Anda harus ada data juga. Gimana Bang Bevan? Dua arah gimana? Oh, enggak? Anda pertama, wes, dia mulai ya guys ya. Oh, kita mulai. Let's go. Gedein dia host. Teman-teman jangan lupa tap layar. Masa ya Allah, tap-tapnya 531 paling kurang 1 M. Gaskan. Gas. Sebentar Bang Deman, sebentar. Aduh, berisik. Jangan ditutup bro, terangin dulu, dia akan ditutup. Jangan ditutup, terangin dulu. Apakah itu manuskrip Quran? Iya, ini yang saya dapat datanya itu. Makanya saya tanya, benar gak sih? Itu berapa lembar itu? 2 lembar. Mana? Yang di apa namanya di ini. Sebentar ya. Coba buktikan kalau itu manuskrip Quran. Coba buktikan. Coba dibaca. Coba baca. Googling aja. Ini kan data kok tinggal kok jadi saya sih? Ini manuskrip yang ngeklaim Anda. Di Birmingham. Loh, iya buktikan kalau itu manuskrip Quran, buktikan dulu gitu loh. Kok jadi saya yang disuruh Google sih? Kacau ini. Nih bang, kayak gini nih. Nih, saya dapat datanya nih dari Wikipedia. Apa Wikipedia salah? Iya, kok Wikipedia nih kayak gini nih bang, bacanya nih bang. Bismillah. Dibaca bang, coba dibaca. Bang Nabi aja nggak bisa baca loh bang. Jadi abang jangan memberikan standar lebih dari apa? Nabi aja Apa nggak bisa dibaca? Emang Nabi bisa membaca? Iya, tapi dia bisa hafal bang. Sudah. Dan dia bisa baca juga. Standar. Bukan. Ya udah, 2 standarnya mana? Coba baca. Coba abang baca. Itu apa? Itu lembaran apa? Ya, ini baca manuskrip Al-Quran Birmingham. Ya buktikan. Kalau coba dibaca itu Al-Quran yang surat berapa? Coba dibaca. Aduh. Bacakan dulu. Kayak saya gini loh. Kalau kayak saya gini loh, ini manuskrip Bible, ayat berapa, ayat segini, saya baca gitu loh. Coba dibaca dong. Saya nggak bisa membaca. Kirain berarti. Nah, ini bantah aja kalau ini bukan manuskrip Quran, gimana sih? Apa yang membuat data ini salah? Saya gitu bisa baca, Anda enggak? Ayo. Loh, kita kan bukan lomba membaca, kita bahas manuskrip. Bingung dia. Lah apa nggak imbang gitu loh. Kalau saya bisa baca gini loh bang, saya bisa baca Yunanimu, manuskripnya saya bisa baca. Harusnya lawan diskusi saya harus bisa baca Quran nggak? Itu nggak standar bang, kita lagi bahas manuskrip. Kok jadi membaca? Kok jadi Quran membahas itu manuskrip membaca gitu loh? Gimana sih? Loh, lah iya dibaca. Kalau gini loh, imbang nggak kalau saya bisa baca manuskripmu sementara kamu nggak bisa baca manuskrip Al-Quran? Imbang nggak? Loh, ini kan bukan masalah bisa membaca atau tidak membaca. Kita lagi membahas manuskrip. Ya tahu dari mana kalau itu Quran? Ayo, saya tanya. Tahu dari mana? Ya kamu tuntut Wikipedia dong. Kalau itu salah, gimana sih? Loh, berarti ngapain saya harus percaya Wikipedia? Wong yang bawain kamu kok. Nah, berarti yang bawain kan kamu, iya bacakan.
Ya udah, coba kamu tunjukin kalau memang ada manuskrip baru Quran. nanti ya, iya buktikan Selain dulu kalau ini, itu kalau manuskrip memang ada Quran. manuskrip Quran tertua selain ini, ya kamu tunjukin kalau memang ada. Gitu dong. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Gimana? Ya kalau ada gimana? Ya kalau ada gimana? Ya bagus, berarti kan Qurannya tidak seperti hanya klaim aja, cuman pepesan kosong yang dibilang Quran. Iya, kayak nggak kayak Bible ya, nggak kayak Bible ya. Loh, ini udah dibahas tadi Bible, bro. Lo diam dulu, diam Kalau- situ. Mojok situ, pojok. Kalau Biblos kan kayak pepesan kosong ya kan. Udah, ini mau Ya, ini dijelasin giliran Pak nggak? Jibril, ini giliran Pak Jibril yang bicara, lo diam dulu. Ini mau dijelasin nggak nih? Ya silakan. Silakan. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, pakai capturean lawannya begini, heboh banget, ribet banget nih. Ini saya bikin timeline ya. Di sini Nabi Muhammad meninggal, di sini Nabi Muhammad lahir. Di sini ada manuskripnya. Kita cek satu-satu, dan ini radiocarbon dating ya. Radiocarbon dating tuh maksudnya udah dicek kertasnya, itu ditulis dan dibuat kertasnya itu tanggal berapa, tahun berapa perkiraannya. Kamu tahu dong carbon dating apa? Kalau nggak tahu, coba di Google deh carbon dating ya. Habis itu Quran tertua itu Sotheby's 1993, Stanford 2007, DAM 0127. Ini dia nih. Ini yang saya tulis di sini nih, DAM 0127. Ya. Ini di carbon dating itu 95% probability of belonging to the period between 578 ke 669. Berarti cocok ya, 578 ke 669. Iya, itu berapa Lihat lembar, garis. Ya, sebentar. Ya. Ini berapa lembar? Nih kita buka aja nih. Ada berapa lembar nih ya? Berapa lembar nih ya? Itu hanya cuplikan aja Bang Jibril. Sebenarnya Iya, ini saya di bawahnya ada kok nanti. itu cuplikan aja sebenarnya. 6.000 ayat loh, Bang. 6.600, Bang. Iya, ini Abang udah lihat, abang udah baca. Ini Abang mau bantah-bantah apa mau ini sih? Ya silakan. Coba deh, atau Abang yang mau jelasin? Abang aja jelasin deh, coba. Loh, tadi saya pakai data. Ya udah diam dulu, makanya dijelasin, diam dulu. Selesai orang baru lu. Tadi ketika saya menjelaskan pakai data Wikipedia, kalian nggak terima. Sekarang Saya nggak kalian pakai Wikipedia, Bang. Wikipedia itu sampah. Saya nggak pakai Wikipedia, Bang. Wikipedia itu source-nya nggak jelas. Wikipedia itu kalau Abang kuliah belajar di Wikipedia tuh nggak lulus. Diam dulu. Kenapa? Aduh. Udah. Nah, ini berapa lembar nih? Tadi ditanya. Ini tulisannya mid first century of Hijrah. Itu berarti 610 ke 660. Berarti seperti tadi, ini Nabi Muhammad hidupnya di sini sampai meninggal di sini. DAM 0127 ini ditulis waktu Nabi Muhammadnya masih hidup. Ya. Itu satu. Habis itu Emang ini ada isinya kertas. Bang, sebentar. Ada kertas ya. Maksudnya gini loh, kita juga Oh, udah belum ada kertas menurut Abang. Nah, lu dibawa aja dulu. Tadi gue bilang diam dulu orang menjelaskan. Nah, lu diam dulu dibawa. Terusin Pak Jibril. Enggak, kalau dia bilang belum ada kertas waktu zaman Nabi Muhammad, nih baca nih, Hanak letter 2000 tahun sebelum Yesus. Masih ada, udah ada nih kertas. 2000 tahun sebelum Yesus aja udah ada kertas. Jadi tolonglah kalau botol tuh jangan diinin. Ini terus nih, ini berapa lembar nih? Ini halamannya ya. 36 halaman sampai surat 59. Tadi kodeks yang ini kodeks pertama nih. Ini yang tertua. Habis itu kita lihat lagi DAM 0125. DAM 0125. Itu yang ini. DAM 0125 from Sanaa, Yaman. Ini manuskripnya jelas ya. Nih. Datatio per la radiocarbone de Leon has been radiocarbonate dated to 543 to 643 with 95%. Berarti tetap masuk lagi di zaman Nabi Muhammad ini adanya. Ya, dan ini terus. Nah, ini baru Birmingham. Birmingham itu bahkan yang ketiga tertua. Nah, ini baru masuk Birmingham. Birmingham itu bukan yang tertua.
Birmingham itu kalau dibaca ini surat Taha, ini surat Maryam, ini surat Taha, surat ke-19 dan surat ke-20. Nah, di sini Birmingham itu probability-nya 95,4% di 568,645. Berarti penyusunan surat ini sudah ada waktu zaman Nabi Muhammad, masih ada. Nah, habis itu dan ini terus nih, saya bisa 14 manuskrip nih. Carbon datingnya yang sejaman dengan Rasulnya. Nah, udah. Habis itu, begitu Nabi Muhammad meninggal di 632, di 632 ini ada perang Imamah. Perang Imamah ini banyak penghafal meninggal, akhirnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, sama Uthman itu mengumpulkan Al-Qur'annya. Keluarlah satu, banyak sih sebenarnya, tapi satu yang saya punya. Saya buka ya datanya ya. Nah, ini kita buka Al-Qur'annya, kita cocokin sama Al-Qur'an yang abad 21 sekarang. Nih ya. Nih, aduh. Ini Al-Qur'an yang zaman sekarang, ini manuskripnya, ini manuskrip Al-Qur'annya. Ini ada berapa surah? Ada Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sampai 114. Ini yang udah di carbon dating satu abad yang sama dengan Rasulnya ya. Kita contoh nih, kita buka nih, mau surat berapa? Yang surat-surat pendek aja, 109, 110, 111 nih, contoh 110. Ini manuskripnya, ini transkripnya. Ini kita deketin. Ini kalau nggak bisa bacanya ini 110, 110 ya. Kita buka di sini 110. Nih, ini Bismillahirrohmanirrohim. Idza za'a nasrullahi wal fath. Habis itu waro. Ini ayat kedua nih, waro. Kita buka di sini. Waro. Aita. Nas. Hulu. Ini udah, nih hulu. Ini word by word, karakter by karakter. Ini saya dari mana ini? Ini first century of Hijrah ya. Kita lihat di sini, bener nggak first century of Hijrah? Nanti tipu-tipu lagi nih. The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turki, from first and second century of Hijrah. Begitu dibuka, sama nggak? Sama nggak? Coba lakukan hal yang sama dengan Biblosnya abad 1. Silakan. Gantian lah kita tanya Bang Jibril. Udah Kita jelas tanya banget terus. itu udah jelas banget itu. Gantian lah Bevan. Tanya simpel-simpel aja. Itu kodeks-kodeksnya itu dapat dari mana? Itu datanya dari mana? Biar saya coba belajar. Jangan dikasih Bang. Nggak usah dikasih. Ngapain lah? Nggak, udah wiki aja, wiki. Udah fokus aja ke Pakai wiki aja, Wikipedia aja. Nggak usah dikasih Bang. Ngapain lah ngasih kayak gini? Loh, justru karena datanya itu bisa divalidasi, bisa dipertanggungjawabkan dengan Nggak kita penting. Nggak penting. Bang, Nggak usah. nggak nambah nilainya abang validasi bang. Nggak nambah nilainya. Loh, Nggak nambah, nggak berkurang. Gimana sih Nggak, diskusi sekarang ini? coba kan saya udah bilang tuh, abang bisa Google Topkapi Museum. Saya challenge, abang bisa nggak tunjukkan Quran dalam bentuk cetak sebelum 1924? Silakan. Oke, sebentar ya. Oke, challenge-nya ini gampang banget nih. Iya. Sebelum 1924 ya. Oke, ini Gimana kita bisa temuin kodeks. fisiknya gitu, Bang? Iya, ini nih mau sebelum 1924 ya, berarti abad 19 ya. Ini kita ke abad 13 aja deh ya. Al-Quran abad 13. Ini nanti saya Tapi buka kok nih tanya nanti. terus ya. Giliran aku Itu tanya dia. nanti lu Bang Jibril. Iya, nanti abang aja yang jawab. Aku Abang bagian aja tanya yang nanti. Nah, ini Al-Quran abad 13 ya. Ini dari mana nih? Primary Digital Resource Open Available to Everyone.
Ini item is not dated, perhaps copied on the 14th 15th century. Artinya apa sih ini? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini artinya apa Bang Ardiansyah? Kalau bahasa saya nggak bisa Itu translate. 14 tahun atau 15 tahun. Nggak gitu dong. Abad Apa nih, Bang? 14 sampai abad 15. Abad 14 sampai abad 15 ya. Nah ini scanannya nih ya. Jadi kitabnya langsung buka aja Bang. Yang pertama Bang, Al-Fatihah aja. Tunggu bentar. Terlalu gampang, tunggu bentar. Oh ya udah. Ini bentar kok manuskrip. Pertanyaannya terlalu mudah loh. Gantian setelah ini saya tanya ya. Jangan kabur ya. Nih Bang, coba tahunnya kira-kira berapa nih Bang? 1350 ke 1500. Iya ini iya saya tunjukin iya. Kita nampakkan di situ nanti percetakannya memang tahun abad 13 atau bukan itu gitu loh maksud saya. Iya, oke, saya tunjukin ya. Saya emang udah ada tunjukin percetakan rupanya. dia udah bisa baca Nah, belum? makanya saya Lucu tanya, itu bukan saya enggak. Emang harus dicetak? Tadi saya tanya sebelum coba baca. 1924 aja. Coba baca. Loh. Baca. Ya fisik fullnya ada nggak Bang? Aduh. Ini scan-nya. Ini scan-nya. Abang mau saya gojek ke tempat abang? Apa gimana sih? Gimana nih orang udah ditunjukin kok ngeyel aja. Ini abad 13. Mau saya gojek gitu. Apa gimana sih? Nah, nih ada lagi. Nih, saya ada lagi. Al-Qur'an ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Kamu baca yang benar ya, jelas ya. Nih, Al-Qur'an ditulis di 1550 sampai 1650, berarti abad 16 ya. Nah, kita lihat nih ada berapa halaman nih. Nih, saya buka terus nih, saya scroll terus nih. Saya buka terus nih. Ya. Kita ke halaman terakhir aja ya, Abang ganteng, Abang pinter. Nih. Nah, tuh kan. Wifi-nya kalah Iya, internet nih. Kalah cepet scrollnya. Tuh, tunggu bentar nih. Dia loadingnya tuh nih, tuh kurang deket lagi. Nah, terus nih, ini halamannya kamu lihat ini nih 9851. Nih terus nih, tuh. Jangan kabur ya. Habis ini aku tanya balik ya. Iya, jangan. Enggak, Satu pertanyaan setelah ini. Iya, sabar ya. Apa sih yang Abang tunjukin? Saya Ini punya Al-Qur'an, apa-apa ini nih? Scanannya Bang. Abang makanya tadi saya tanya, Abang mau saya gojek ke rumah Abang? Apa gimana sih? Gini, Bang Jibril, apa validasinya bahwasanya itu benar-benar Di carbon dating dan kita bisa baca. Ini museum loh Bang. Ini bukan ini bukan Wikipedia loh Bang. Ini museum loh. Ini actually museum loh, bukan Wikipedia. Bang Jibril, makanya aku tanya itu tadi Abang dapat data itu dari mana? Biar saya cross check benar nggak sih data yang Abang sampaikan ini itu loh Bang. Iya, Abang buka aja nih. Nih. openlibrary.unpen.edu. Edu ini apa, Bang? Education. Edu itu education. Education itu apa artinya? Education itu. Wah, kalau nggak itu perbengkelannya. Perbengkelan bukan? Coba Bang, saya screenshot Bang nama webnya Bang biar saya ini. Nih, buka. Nggak ini stikernya ketutup Bang. Turun lagi Bang, sorry Bang. Oke. Nah, gantian sekarang udah Bang Jibril. Saya tunggu, saya buka dulu biar udah dol. Abis itu saya undur diri. Nih. Bang Bevan, dikit. Sini aja. Bang Bevan tahu nggak kesalahan Bang Bevan? Dikit aja kesalahannya Bang. Karena berani naik. Itu aja kesalahan Bang. Ini loh, Mas Daman, saya naik itu ya kalau memang ada informasi kan saya bisa belajar juga. Man, coba baca Man. Wassalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tayyibin. Apalagi? Jelas ya. Abad 316 udah ada dan bisa dibaca. Itu penutup itu.
Nutup. Sekarang gantian ya, saya tanya ya. Udah. Ya, Bentuk jelas ya. fisiknya yang udah tercetak mana? Yang saya Ya, bilang Ini kan udah dicetak abangku nih. Ini bukunya nih, tuh nih depannya, covernya, nih sampingnya. Dia mau itu ada di rumah Bang Jibril, itu yang dia mau. Ada gila-gilanya juga. Ini scan-nya sampai ke cover-covernya loh bang, sampai ke samping-sampingnya nih. Bang Jibril, gini maksud saya, ketika saya tanyakan tadi di bawah 1924, terus Quran itu fisiknya ada di mana sekarang sehingga kita bisa telusuri. Allah, di museum. Ini ada tulisannya nih. Publisher University of Pennsylvania. Summary complete copy of the Quran with final prayer. Extant folios 379 halaman. Paham nggak sih Bang Jibril? Dia mau itu ada di rumah Bang Jibril, langsung digebok. Udah Bang Bevan, udah. Sekarang waktunya saya tanya ya. Tolong saya tanya, tolong dicatat pertanyaan saya. Udah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Jibril sini aja. Hei, bantu saya. Bang Jibril, bantu Ya aku. udah aman itu Al-Quran bang. 3.800 yang udah lihat, 3.800 yang udah lihat, gak akan ada keraguan lagi di bawah itu. Itu di museum mana? Iya, bantu aku bentar Bang Jibril. Iya nggak apa-apa. Itu di museum mana Bang Jibril? Udah selesai. Sekarang gantian aku tanya dong. Oke ya. Tolong. Ini belum dijawab, sudah bertanya. Udah. Itu di Cimahi Bang, di Cimahi udah ada, di Cimahi udah selesai. Nih. Nah itu tuh. Nih, udah selesai. Ini pertanyaan terakhir ya. Museum kebuka mana? nggak tuh kamera saya? Buka museum mana? Buka lagi Bang Jibril. Nih, ini alamatnya nih bang. 420 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania. Ini alamatnya tuh. Nih. Screenshot bang, screenshot dulu biar telepon. Screenshot bang. Nih, Library at Harvard Descartes Center of Advanced Judaic Studies. Bang, ya? Perpustakaan. Nah tuh. Udah screenshot? Nah udah jelas. Nah, sekarang gantian saya tanya. Oke. Siap. Pergi deh. Oke. Atau gojek ke sono. Udah aku tanya sekarang ya. Tolong tunjukkan Yohanes 7 ayat 52 yang tertulis di Codex Vaticanus itu halaman berapa ya? Silakan. Enggak punya saya data itu. Enggak punya. Cangkring, nggak ada 1 detik. Biasanya kooperatif aja. Aduh ya Allah. Gimana lah ini, nggak ada 1 detik loh. Berani kau pencet request lagi. Keilmuanmu apa keilmuanmu? Dalam hal manuskrip apa keilmuanmu coba? Ya saya mempertanyakan tadi kamu kan bahas kodeks Alkitab. Saya bertanya. Oh nggak ada kodeks Alkitab, nggak ada di situ kodeks Alkitab, nggak ada. Biblos. Ya terserah lah penyebutan kamu mau sebutin. Loh, memang Biblos kok tulisannya? Ya. Bible. Gantian saya tanya. Berhubung kamu nggak tahu 1 kali berarti 1-0 ya. Oke, saya tanya yang kedua nih. Harus dijawab ya. Harus dijawab. Oke? Silakan. Oke. Ya, saya bisa jawab, saya jawab lah. Iya, oke. Siapa nama penulis Kodeks Sinaiticus? Kurang tahu saya. Kok nggak tahu semua ini gimana Bang Jibril? Kan kampret kan. Jadi lu nuntut gue tunjukin ini itu lu nggak punya apa-apa. Nah itu data yang Jibril sampaikan saya belum validasi benar atau Ya udah cek lah. Tadi kan saya udah kasih alamatnya malah. Dicek kan bisa. Ya. Udah saya kasih websitenya, udah saya kasih alamatnya, Iya, udah saya kasih udah dikasih, library-nya kan. juga. Udah di screenshot juga tadi katanya ya kan ya. 2-0. Oke. Sampai bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan ketiga nih. Sampai bisa menjawab pertanyaan ketiga. Udah siap Bang Bevan? Bang? Saya coba cross check dulu data-data yang Saya disampaikan. tunggu dulu. Fokus pertanyaan saya. Saya belum cross check benar atau nanti besok kesini lagi cross check nanti baru. Ya kan sekarang Anda saya bisa bantah kalau itu benar atau saya cuma fokus dibohongi pertanyaan gitu loh. saya. Fokus Ya, pertanyaan sebentar. saya. Sabar. Pertanyaan saya sabar ya. Sabar. Silakan jawab pertanyaan saya sekarang gitu loh. Jangan fokus kemana-mana dulu. Itu nanti gampang gitu. Oke? Siap Bang? Siap nggak? Oi.
Ini saya bacain ya, ini dari Wikipedia ya, katanya Lah, Wikipedia jangkrik. Birmingham katanya. Iya, itu nomor 3 kan tadi saya tunjukin karbon datingnya. Katanya. Pertanyaan Nomor 3 Wikipedia karbon soalnya datingnya Bang itu Jibril. 570. Bang Jibril, dia dapatnya dari Wikipedia soalnya. Iya, makanya. Ya makanya kalau memang Anda merasa Wikipedia itu nggak Oke. benar, kenapa Anda ada tuntut itu Apa datanya? tadi Wikipedia halaman apa namanya yang kamu buka? Maksudnya? Kamu buka Wikipedia kan? Halaman apa yang judulnya di atas kamu buka apa namanya? Nggak usah ke situ, udah selesai. Nggak apa-apa itu. bang, nggak apa-apa bang. Kita tunjukin bang. Apa namanya? Halaman Wikipedianya apa bang? Dunia, Quran tertua di dunia. Quran tertua di dunia. Dia biar tahu seberapa Cuman 2 botolnya. lembar katanya ini, Bang. Kan Iya. Cuman 2 lembar Dunia, katanya. Makanya iya. saya ketika Abang tunjukin tadi, ini dapat dari mana dia ya? Tapi 220 nih ngomong-ngomong nih, Bang. Enggak, sebentar dulu. Iya, Ini yang sampai Jibril ini belum tervalidasi kok. Apa dia lebih pintar dari ini sumber Wikipedia kan itu kan kita harus cross-check juga. Ini yang abang buka kan? Nah, ini yang abang buka kan? Iya, betul. Betul nggak? Bentar ya. Coba dibaca. Apa sih? Nah, ini sebentar sebelum saya baca, saya tambah dulu di sini. Bevan botol. Kok bisa diedit, Bang? Terserah. Enggak gini. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa bisa diedit, Bang Jibril? karena ini lebih parah nih, lihat riwayat. Siapa yang ngedit Wikipedia terakhir? Siapa nih? 16 Maret diedit sama orang. Nah, 10 Agustus 2021 diedit sama orang. Ini 16 Maret 2024 diedit sama orang. Wikipedia itu open source. Dan berarti yang botolnya Wikipedia lagi, itu Bang. bisa ngedit ya. Semua orang bisa ngedit, Bang Jibril ya. Semua. Dan botolnya lagi, Bang, kalau dia nyari nih, yang ini kan dia buka nih. Kalau dia buka ke sini aja, manuskrip Sana'ah. Ini yang saya tunjukin, ada juga di Wikipedia yang saya tunjukin tadi. Ada juga di Wikipedia, tapi dia nggak mau buka yang ini nih, yang Sana'ah. Tadi saya buka berapa, Bang? DAM 0127. Di Wikipedia ada juga rupanya. 578. Tapi Wikipedia ini open source, lebih parah daripada Facebook. Facebook itu statusnya cuma kita yang bisa edit. Wikipedia semua orang bisa ngedit. Paham ya? Nggak ngerti open source dia. Nggak paham dia open source. Informasi bahwasannya yang di Birmingham itu yang tertua itu salah gitu maksudnya. Makanya cari sumber yang lebih valid. Jangan Wikipedia. Kamu nggak lulus SMA kalau Wikipedia pegangan kamu, Bevan. Tadi menurut Wikipedia, Bevan botol. Apa bener? Bener lah. Kenyataan itu. Kalau memang data Wikipedia itu Iya, tadi kan saya udah bantah dengan carbon datingnya, Bevan. Sekarang Wikipedia bilang kamu botol, apa betul? Betul. nggak ngerti nih apa pembahasannya kok jadi kesana sih. Oh ya, makanya kamu yang ngajak ke Wikipedia kan? Kamu yang ngajak ke Wikipedia, kamu loh. Bevan nggak ngerti sumber. Jadi Bevan, kalau nggak ngerti tadi Bang Jibril itu udah berbusa-busa lo jelasin, serius. Udah cukup lah. Boleh nggak? Cukup gantian ya, bertanya Bang tadi ini. Bevan, waktu kecilnya pernah ditelan piton ya Bang ya? Ntar dulu. Boleh nggak gantian bertanya ke depan? Halo Daman, kemarin gua ke room lo bahas Iya. saja lo. Sekarang giliran saya yang bertanya ke Anda tentang manuskrip ya. Daman, jangan ngebacot kalau lagi banyak lo. Kemarin Ntar gua dulu. datang Bro. di room tuh. Bro, Bevan dengerin. Apa bro? Coba tunjukkan manuskrip awal-awal pertama Markus 16 9 sampai 20. Enggak, gua nggak bisa itu. Gua nggak tahu itu. Ya terus lo tahu apa? Gua taunya cuman Quran. Quran cuman 2 lembar itu yang gua tahu. Oh. Botol banget. Nggak apa-apa. Yang penting 4.000 orang yang nonton lebih pinter dari Bevan, itu aja. Saya lagi Sumbernya nunjukin dari bukan buat Wikipedia. Bevan kok. Saya nunjukin yang tadi itu semua untuk penonton, bukan untuk Bevan. Sumber Wikipedia ya gitu ya.
Bevan, kalau nggak gini loh Bevan, kalau memang nggak punya ilmu nggak usah berpolemik gitu loh. Saya nggak Cukup. berpolemik, kan Anda tadi kan bahas itu. Kalau ada orang ngomong diam dulu. Nggak usah Siapa kau bicara? berpolemik. Karena kau nggak menjawab pertanyaanku. Oh, diam di sini. Nggak usah berpolemik. Cukup bertanya. Setelah bertanya itu sudah dijelaskan lengkap sekali dengan Bang Jibril, bahkan sudah dibikinkan timeline tuh tadi tuh. Udah dibuatkan kayak gitu, kau masih nggak paham juga. Artinya sebenarnya kau itu bukan untuk bertanya gitu loh, tapi untuk berpolemik. Kalau memang kau ingin bertanya, ya posisimu sebagai orang yang tidak tahu.